Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 106. Lu Ming, jangan mengira kamu satu-satunya yang telah mengembangkan cara membangun tubuh. Yao Tianyu menjerit dan menyentuh. Tubuh Yao Tianyu seperti sepotong besar besi. Dia bergegas menuju Lu Ming dan memotong dengan pisau. Cahaya pedang mengaum dan mengguncang dunia. Cara membangun tubuh. Mata Lu Ming membeku dan pecah dengan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan pedang besar. Ledakan. Ketika pedang Jujian dan Yao Tianyu berpotongan, Lu Ming merasakan kekuatan luar biasa datang ke arahnya, dan tubuhnya meluncur mundur lebih dari 10 meter. Aku hanya merasa sedikit mati rasa. Yao Tianyu juga telah berlatih cara membangun tubuh. Ini adalah jenis keterampilan membangun tubuh yang sama seperti yang dia ikat. Dilihat dari panasnya, itu tidak lebih lemah dari yang dia ikat. Dengan tubuhnya yang kuat dan pedang tingkat Xuan, Lu Ming tidak akan menjadi seorang lawan. Ya, karena tubuhnya yang kuat dan teknik saber tingkat Xuan, kekuatan tempurnya benar-benar terlalu kuat. Yao Tianyu menempati peringkat lebih dari 51 di daftar perunggu. Menurut pendapatku, dia bisa menduduki peringkat lebih dari 40 tempat. Lu Ming bisa jangan melawannya. Lu Ming Zhen dalam bahaya, tapi dia memiliki bakat seperti itu. Kurasa tidak mudah untuk mengatakannya. Mungkin Lu Ming juga berlatih keterampilan seni bela diri tingkat Xuan. Bodoh, Lu Ming juga mengembangkan keterampilan seni bela diri tingkat Xuan. Bagaimana mungkin? Apakah menurut kamu seni bela diri tingkat Xuan begitu mudah untuk dikembangkan? Sudah berapa lama Lu Ming menjadi pemula? Kultivasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahan alami, harta bumi, dan petualangan, tetapi seni bela diri bergantung pada pemahaman dan waktu. Meskipun bakat Lu Ming sangat kuat, waktunya terlalu singkat. Sekarang, aku yakin tidak mungkin mengolah metafisik keterampilan. Yao Tianyu tiba-tiba pecah, membuat seluruh penonton menjadi shock. Grandstand Selatan, Pangsi sangat cemas, apa yang harus aku lakukan? Yao Tianyu sangat kuat, apa yang harus aku lakukan? Kakak laki-laki Lu Ming tidak akan mengalami kecelakaan. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Pangsi, tenanglah. Tarian Feng memanggil, tapi matanya juga mengkhawatirkan. Huachi, Mulan, tidak berbicara, tetapi sama, mata mereka juga menunjukkan warna khawatir. Lu Ming, bisakah kamu membuat keajaiban? Muran berbisik. Tapi di tribun timur, kaki anjing Yao Tianyu sangat gembira. Haha, kakak seperguruan Yao tidak terkalahkan. Hanya saja Lu Ming, bagaimana kamu bisa bertarung dengan kakak seperguruan Yao? Dia ditakdirkan untuk mati di tangannya. Beberapa dogis berteriak. Selain itu, popularitasnya kuat, seperti Yan Su, si jenius di daftar perunggu, matanya menyala-nyala, menatap lapangan. Lu Ming, ini adalah kekuatan bertarung terkuatku. Apakah kamu melihatnya? Itulah celahnya. Sebentar lagi, itu cukup untuk membunuhmu. Nada Yao Tianyu sangat arogan, pada saat yang sama, penuh penghinaan dan cemoohan terhadap Lu Ming. Tapi saat ini, yang mengejutkan semua orang, Lu Ming malah tertawa. Lu Ming Kiao percaya diri dan tenang. Suaranya jelas dan jelas, pedang besar ini tidak mudah ditangani. Kupikir itu akan cukup untuk mengalahkanmu dengan pedang ini. Sekarang sepertinya perlu diubah. Saat kata-kata itu jatuh, pedang besar Lu Ming menghilang, dan tombak api merah sepanjang 8 kaki muncul di tangan Lu Ming. Tombak. Apakah Lu Ming menggunakan tombak? Kudengar dia menggunakan pedang sepanjang waktu. Apakah itu gertakan? Bagaimanapun, pada akhirnya tetaplah kekuatan yang diperhitungkan. Yao Tianyu melihat tombak Lu Ming. Matanya berkilat dan dia mencibir, apa gunanya mengganti senjata? Mati untukku. Yao Tianyu terus membunuh Lu Ming. Rahasia senjata api yang kuat merusak baju besi. Pistol panjang menusuk keluar, mengeluarkan gaya potong putar yang kuat. Tembakan ini, secara akurat menusuk pedang Yao Tianyu. Kekuatan yang kuat pecah dari ujung tombak, dan ujung pisau Yao Tianyu tersebar dalam sekejap. Dengan suara mendengung, pedang itu bergetar, dan sosok Yao Tianyu terhuyung ke belakang. Tidak mungkin menembak pada level Xuan. Yao Tianyu mengucapkan raungan yang luar biasa. Tembakan akan mendorongnya kembali. Keterampilan seni bela diri Lu Ming benar-benar metafisik, dan panasnya tidak lebih lemah dari keterampilan sabernya. Bagaimana mungkin? Lebih dari 3 bulan yang lalu, Lu Ming sama sekali tidak berlatih teknik senjata tingkat Xuan. Kalau tidak, dalam situasi hidup dan mati seperti itu, Lu Ming tidak akan pernah gagal untuk menampilkannya. Hanya ada satu penjelasan. Dalam lebih dari 3 bulan, Lu Ming tidak hanya meningkatkan tubuh fisik dan kultivasinya, tetapi juga berkembang menjadi teknik senjata tingkat Xuan. Memikirkan hal ini, hati Yao Tianyu dipenuhi rasa panik yang kuat. Lu Ming terlalu jahat dan tidak normal. Bakat ini sangat mengerikan. Tidak, aku harus membunuhnya hari ini, atau aku pasti akan mati nanti. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya. Saat ini, penonton tercengang, saat Lu Ming menembak balik Yao Tianyu, mereka tercengang. Gang Huo Gun Jue longsor. Lu Ming memimpin dan tidak memberi Yao Tianyu kesempatan sedikitpun.
Dia melompat tinggi dan menghancurkan senjata panjang itu. Pistol tersedot ke udara dan membuat ledakan sonik yang mengerikan. Yao Tianyu tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia hanya bisa melawan dengan pedang. Kapan? Tombak jatuh di pedang Yao Tianyu. Yao Tianyu terkejut dan kakinya gemetar. Dia hampir berlutut. Dia merasakan tenggorokannya manis dan darahnya menyembur keluar. Ketika Luming menunjukkan keterampilan metafisiknya, dia benar-benar hancur. Bulan. Luming tidak memaafkan, dan melancarkan serangan gila. Tombaknya seperti naga, dan dia terus membombardir Yao Tianyu. Yao Tianyu memuntahkan darah dan jatuh ke arah angin sepenuhnya. Murid dari 4 halaman hampir melotot. Seni bela diri tingkat Xuan, Luming juga berkultivasi menjadi seni bela diri tingkat Xuan, sungguh luar biasa. Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa Luming tidak bisa menjadi seni bela diri tingkat Xuan sekarang? Apa yang kamu katakan sekarang? Ini. Yang ditanya wajahnya merah dan tidak bisa bicara sama sekali. Bukan hanya dia, tetapi juga murid-murid dari Akademi keempat yang yakin bahwa Luming tidak bisa dilatih ke dalam keterampilan seni bela diri tingkat Xuan sekarang berubah menjadi merah. Luming menamparkan wajah mereka dengan faktanya. Mereka tidak berani berbicara lagi. Luming benar-benar di luar akal sehat. Mereka takut berbicara terlalu banyak, dan akhirnya mereka dipukuli habis-habisan. Haha, kakak seperguruan Luming. Ini sangat kuat. Pangsi gemetar karena kegembiraan. Mulan, Feng Wu, dan Huachi juga sangat gembira di hati mereka dan terkejut di wajah mereka, tetapi mereka sulit ditahan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Beberapa antek Yao Tianyu memberikan raungan yang luar biasa. Menyentuh. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming memukul dada Yao Tianyu dengan satu tembakan. Suara patah tulang menyebar ke seluruh lapangan. Tubuh Yao Tianyu ditembak hingga terbang lebih dari 20 meter, dan jatuh dengan keras di peron. Seluruh tubuh berkedut tanpa henti, dan pisau perang di tangan, juga terbang jauh. Yao Tianyu dikalahkan, sepenuhnya dikalahkan. Hilang di tangan raja baru tahun ini, Luming. Semua murid dari 4 akademi, termasuk jenius di daftar perunggu, menahan napas dan melihat kedua sosok yang tergeletak di atas panggung. Bab 107. Selangkah demi selangkah, Luming berjalan menuju Yao Tianyu, dan suara jernih dan acuh tak acuh menyebar. Yao Tianyu, beberapa bulan yang lalu, di Gunung Darah Gelap, kaki anjingmu mencoba merebut batu darah hitamku dan dipukuli olehku. Saat itu, aku berbelas kasih. Tapi kamu pikir kamu lebih unggul dan berpikir aku harus patuhi kamu. Ketika aku kembali ke sekte, kamu menelepon aku dan meminta aku untuk mengirimkan batu darah hitam. Aku tidak setuju denganmu, tapi kamu menghasut Xing Yuelou untuk membuat masalah bagi murid baru Akademi Suk dan sengaja menyakiti saudaraku Pangsi. Tujuannya hanya untuk membuatku marah. Lalu kamu bisa menjatuhkanku bersama orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, dan kemudian aku bisa memberi kamu ikan dan daging. Saat itu, kamu begitu sombong sehingga aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangmu, tapi sekarang. Kemana kamu pergi, Yang Mulia, kegilaanmu? Luming berkata sambil berjalan. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah berjalan ke sisi Yao Tianyu, menatapnya. Sekitar, para murid dari 4 halaman tiba-tiba menyadari. Ternyata kebencian Luming dan Yao Tianyu berasal dari sini. Yao Tianyu terlalu sombong untuk menggunakan cara jahat seperti itu. Ini bukan kesombongan Yao Tianyu. Ini dunia seni bela diri. Hanya saja Yao Tianyu memilih orang yang salah. Jika dia memilih orang lain, dia hanya bisa menyerah di depannya. Namun, dia bertemu Luming dan bertemu dengan orang yang begitu unik jenius. Oleh karena itu, dia hanya bisa gagal. Para murid dari 4 halaman berdiskusi satu sama lain. Hidup dan mati, itu dia. Suara acuh tak acuh Luming keluar. Tunggu, Luming, tunggu sebentar. Jangan bunuh aku. Kamu jenius yang hebat, dan aku tidak buruk. Kita bisa bekerja sama. Di masa depan, tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang Xuan Yuan yang akan menjadi lawan kita. Tubuh Yao Tianyu dengan panik berjuang dan berteriak. Dia masih muda, dia memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak ingin mati. Kerja sama. Luming meremehkan senyum dan berkata, bekerja sama denganku, kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Wah. Kemudian, senjata panjang itu melesat keluar dan menembus dada Yao Tianyu. Teriak Yao Tianyu, memegang tombak dengan kedua tangan mati. Darah menyembur dari mulutnya, matanya dipenuhi dengan kengganan, kebencian, dan penyesalan. Pada saat ini, dia akhirnya menyesal bahwa dia seharusnya tidak menyinggung Luming. Luming mengeluarkan tombak panjang itu, dan kemudian badan tombak itu bergetar, dan darah di tombak itu terguncang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Tubuh Yao Tianyu perlahan lumpuh, akhirnya tidak bernafas. Jenius dalam daftar perunggu, Yao Tianyu, mati. Pada titik ini, seluruh adegan mendidih. Hari ini, Luming tidak hanya bergegas ke daftar perunggu, tetapi juga membunuh Yao Tianyu. Semua ini, seperti mimpi, sangat tidak nyata. Tapi itu. Hari ini, nama Luming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh sekolah pedang Xuan Yuan. Di tribun selatan, Pangsi tertawa terbahak-bahak, Mulan dan yang lainnya juga tersenyum.
Di tribun timur, beberapa kaki anjing Yao Tianyu pucat, dan seluruh tubuh mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan. Mereka lumpuh di tempat duduk mereka. Yao Tianyu meninggal. Mereka tahu bahwa kehidupan masa depan mereka akan sulit. Sebelumnya, dengan mengandalkan Yao Tianyu, mereka mendominasi dan mendominasi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mereka sakiti. Orang-orang itu berfoto di Yao Tianyu, tetapi tentu saja mereka tidak berani berbuat apa-apa. Tapi sekarang Yao Tianyu sudah mati, siapa yang akan mengkhawatirkan mereka? Kehidupan masa depan mereka sengsara. Jenius di daftar perunggu juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Bakat Lu Ming lebih rendah dariku. Popular kuat diam mendesah panjang, dan kemudian berbalik meninggalkan tribun. Pertempuran ini, Lu Mingsheng, Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang? Wasit Parubaya mengumumkan dengan suara keras dan kemudian bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kemudian turun dari peron. Cukup untuk membunuh Yao Tianyu. Tidak perlu bertengkar lagi. Lebih baik tinggalkan beberapa kartu untuk kamu sendiri. Dalam perang ini, dia telah mengungkap cara memurnikan tubuh, seni bela diri tingkat Xuan. Tentu saja, dia hanya menggunakan kekuatan level kedua. Selain itu, ada potensi yang tidak ia tampilkan. Jika mereka melakukannya, mereka akan terkejut. Kakak bela diri Lu Ming, kamu sangat baik. Pang Xi, Hua Qi, dan Mulan juga turun dari tribun dan berjalan ke Lu Ming. Sebelum mereka tiba, Pang Xi berteriak kegirangan. Lu Ming, kapan kamu menjadi seni bela diri tingkat Xuan? Sulit bagi kami untuk menyembunyikannya. Tarian Feng akan datang. Lu Ming tersenyum dan berkata, di sini terlalu berisik. Kami berbicara sambil berjalan. Ada puluhan ribu orang di sini. Saat ini, ada banyak kebisingan dan sangat merepotkan. Mereka keluar dari platform perunggu dan pergi ke halaman Rosevins. Lu Ming dengan singkat mengatakan bahwa selama periode waktu ini, dia pergi ke area api Lingnan untuk melatih keterampilan senjatanya. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah memahami potensi. Apakah maksud kamu setelah beberapa bulan berlatih di wilayah api Lingnan, kamu telah mengembangkan teknik senjata tingkat Xuan ke tingkat ini? Tarian Feng dan yang lainnya menatapnya. Ya, lingkungan tempat itu sangat cocok dengan keterampilan menembakku. Jauh lebih mudah untuk berlatih. Lu Mingdao. Kamu, mesum. Mereka semua membenci Lu Ming. Tidak mudah untuk mengembangkan seni bela diri tingkat Xuan. Sangat mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk berlatih. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa mempraktikkannya? Orang hanya bisa menggambarkan Lu Ming sebagai orang yang tidak normal. Lu Ming tertawa getir. Hanya dia yang tahu bahwa dia telah mencapai ini dengan melafalkan kitab suci di kuil tertinggi dan latihan yang telaten. Saat mereka berjalan, mereka berkata, segera, mereka sampai di halaman lain Lu Ming dan Pang Xi. Kakak perempuan Mulan, aku belum membayar kamu kembali 3.000 poin kontribusi yang aku berutang kepada kamu terakhir kali. Setelah memasuki halaman lain, Lu Ming mengeluarkan kartu giok identitas. Mata Mulan Mei berbinar, dan matanya seperti air musim gugur mengalir di sekitar tubuh Lu Ming. Dia berkata, terakhir kali, kamu tidak hanya mengalahkan Ning Feng, tetapi juga bergegas ke daftar perunggu, membunuh Yao Tianyu, sangat meningkatkan prestise halaman sub kami. Aku tidak bisa pelit. 3.000 poin kontribusi itu harus diberikan kepada kamu. Terima kasih banyak, Kak Mulan. Begitu suara Mulan turun, Lu Ming langsung berterima kasih padanya. Dia tidak malu sama sekali. Ia takut Mulan akan bertobat. Kalian. Mulan terdiam. Kemudian dia memalingkan matanya dan berkata, sekarang kamu ada di daftar perunggu, dalam waktu 2 bulan, kamu akan mewakili rumah Rosevins untuk berpartisipasi dalam kontes di halaman keempat. Si Yuan Dabi. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Selain itu, Pang Xi juga memiliki beberapa keraguan, dan Hua Qi, Feng Wu adalah kilasan penglihatan, sepertinya mengetahui hal Si Yuan Dabi. Mulan menjelaskan, kontes antara 4 halaman diadakan setahun sekali. Misalnya, di antara murid tingkat perunggu, talenta di daftar perunggu langsung mengikuti kontes, karena tidak ada artinya bagi murid lain untuk berpartisipasi. Demikian pula, murid tingkat perak berpartisipasi langsung oleh talenta di daftar perak, dan pemimpin akan menghadiahi mereka sesuai dengan hasil murid di setiap halaman. Penghargaan ini, tidak hanya individu yang berpartisipasi dalam kompetisi akan mendapatkan hadiah yang kaya. Pemimpin akan mewakili klan dan memberi halaman lebih banyak sumber daya, yang merupakan hal yang paling penting. Bab 108. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Sekarang kamu ada di daftar perunggu. Dengan cara ini, akan ada 10 talenta di daftar perunggu. Dalam waktu 2 bulan, kamu akan mewakili Akademi Suk. Selama periode waktu ini, kamu harus berlatih keras dan mendapatkan nilai bagus. Tempat. Tidak hanya kamu memiliki hadiah yang kaya, tetapi juga seluruh Akademi Suk akan mendapat manfaat. Mulan berkata sambil tersenyum. Lu Ming berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu akan melakukan yang terbaik saat kamu sampai di sana. Kemudian dia melihat tarian angin dan berkata, tarian angin, bagaimana kamu mengatakannya beberapa bulan yang lalu? Aku mengatakan bahwa jika aku mengalahkan Yao Tianyu dalam 4 bulan, kamu akan makan banyak. Halo, bagaimana kamu bisa mengingat dengan jelas bahwa Kak Mulan telah memberimu 3.000 poin kontribusi, dan kamu masih melewatkan makan malamku? Berikan tarian mata putih pada Lu Feng. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, itu hal lain.
Aku sudah memikirkan makan malammu selama beberapa bulan. Ya, itu bukan hal yang sama. Haha, kamu harus membawa Lao Pang bersamamu. Pang Si ada di pihak yang membujuk. Halo, batu besar, apa yang kamu katakan? Tarian angin tidak menyenangkan. Namun, pada akhirnya, beberapa orang gagal. Mereka keluar dari puncak Sub dan datang ke kota Suanjian. Mereka makan laut dan makan. Ketika mereka kembali, hari sudah larut malam. Malam ini, Lu Ming tidak berlatih, tetapi beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke aula sumbangan. Dia ingin menukar peraknya dan beberapa keterampilan seni bela diri menjadi poin kontribusi, dan kemudian menukar beberapa esensi darah iblis untuk berlatih. Dia memiliki 4 juta tael perak dan 3 rahasia seni bela diri. Mereka adalah, pemotongan gelombang gila, dari teknik pedang tingkat rendah dari tingkat kuning, langkah awan terbang, dari tingkat atas dari tingkat kuning, dan keterampilan hunyuan, dari tingkat atas dari tingkat kuning. Namun, Lu Ming tidak berniat menukarnya dengan latihannya sendiri. Lagi pula, waktu pelatihannya terlalu singkat untuk dibandingkan dengan para murid lama yang telah berlatih selama beberapa tahun, bahkan selama 5 atau 6 tahun, atau bahkan 7 atau 8 tahun. Murid-murid lama itu, tidak peduli dalam keterampilan tubuh, keterampilan menyerang, keterampilan pertahanan, tidak kalah, dan panasnya tidak lemah. Sekarang Lu Ming hanya memiliki 4 jenis seni bela diri. Yan Long Quan, langkah naga dan ular, teknik pedang Liu Guang, formula senjata api geng. Untuk kondisinya saat ini, langkah Yan Long Quan dan ular naga telah malu untuk digunakan, dan harus melatih keterampilan seni bela diri yang lebih tinggi. Dia berencana untuk fokus berlatih Teng Yunbu, dan Gang Huo Gunjue, sebelum pertandingan besar di halaman keempat. Adapun keterampilan seni bela diri lainnya, dia tidak memiliki banyak energi. Ini karena nyanyian di kuil tertinggi. Sudah berapa lama sejak dia mulai berlatih? Ini hanya sekitar 10 bulan. Jika kamu orang lain, kamu tidak dapat mengembangkan keterampilan ini ke tingkat setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Setelah datang ke aula kontribusi, Lu Ming menukar Crazy Wave Chopping dan Hunyuamong menjadi poin kontribusi, total 30.000 poin kontribusi. Selain itu, ia mengubah 2 juta tael perak menjadi poin kontribusi dan meninggalkan lebih dari 2 juta tael perak. Sebanyak 50.000 poin kontribusi, ditambah poin kontribusi Lu Ming lainnya, total 55.000. Kemudian, Lu Ming mulai bertukar esensi darah iblis. Monster 9 tingkat kedua, 1.600 poin kontribusi, Lu Ming bertukar 25, total 40.000 poin kontribusi. Selain itu, Lu Ming menukar Soft Armor kelas 2, yang menghabiskan 3.000 poin kontribusi. Poin kontribusi 55.000 dikurangi menjadi 12.000. Ini pengeluaran yang mengerikan. Lu Ming mau tidak mau merasakan sakit hati, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya, itu juga sepadan. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih. Lu Ming tidak terus menelan esensi monster itu. Sebaliknya, dia melahap dan memurnikan satu bagian setiap 2 hari. Dengan cara ini, yayasannya tidak akan goyah. Di lain waktu, Lu Ming memfokuskan sebagian besar pikirannya pada Teng Yunbu dan Gang Huo Gunjue. Selain itu, ia juga membutuhkan waktu untuk memahami potensi api. Setiap kali dia memahami potensi api, sebuah gunung berapi akan muncul di benaknya. Kekuatan vulkanik semacam itu akan menyebar di hati. Yang mengejutkan Lu Ming, dengan pemahamannya yang lebih dalam tentang potensi api, dia mempraktikkan formula senjata api yang kuat, dan efeknya lebih baik dari biasanya. Seolah-olah dia berlatih di wilayah api Lingnan sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin dekat dengan perbandingan segi 4 tahunan. Selama periode ini, suasana di 4 yard sekolah pedang Suanyuan menjadi semakin tegang. Semua orang berbakat di daftar perunggu semuanya berada di pintu tertutup untuk belajar keras agar bisa lebih dekat. Semakin banyak orang yang meningkatkan tantangan tahap perunggu, berharap dalam periode waktu ini, mereka akan bergegas ke daftar perunggu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes besar halaman keempat. Lebih dari sebulan kemudian, Geng Huo Gunjue membuat terobosan dan melangkah ke tingkat keempat. Namun saat pertandingan besar Si Yuan akan dimulai, Geng Huo Gunjue mencapai puncak level keempat. Namun, sepertinya ada hambatan. Sulit bagi Ren Lu Ming untuk menerobos latihan apapun. Kemajuan terbesar telah dicapai di Teng Yunbu. Dengan peningkatan ranah seni bela diri, pemahaman seni bela diri akan menjadi semakin dalam, dan penanaman keterampilan seni bela diri tingkat rendah akan lebih cepat. Misalnya, jika seorang prajurit tingkat Raja Wu diminta untuk berlatih seni bela diri tingkat kuning, diperkirakan tingkat ke-6 akan dicapai dalam 2 hari. Oleh karena itu, Lu Ming, yang berlatih Teng Yun No kualitas atas tingkat kuning, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam 2 bulan, Lu Ming langsung berlatih Teng Yunbu ke tingkat tertinggi, tingkat ke-6, kesatuan manusia dan seni bela diri. Setelah memurnikan 25 esensi darah iblis tingkat 9 tingkat kedua, kultivasi Lu Ming juga telah dipromosikan ke puncak ke-8 master seni bela diri, yang hanya berjarak 1 langkah terakhir dari guru seni bela diri Jiu Chong. Pada saat ini, sekolah pedang Suanyuan mengantarkan momen paling hidup dan mengasyikkan tahun ini. Rasio besar 4 halaman. Saat ini,
hampir semua murid Sekte Pedang Suanyuan kembali ke Sekolah Pedang Suanyuan. Meskipun sebagian besar murid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sangat membantu untuk melihat konfrontasi talenta tertinggi di setiap alam untuk kultivasi mereka sendiri. Terlebih lagi, ada 4 Wang Tongtai baru dalam kompetisi 4 halaman, yang sangat langka dalam sejarah Sekolah Pedang Suanyuan dan secara alami lebih menarik. Lu Ming, ini untukmu. Pada hari ini, sebelum fajar, Huachi dan Pang Xi mengetuk pintu rumah Lu Ming, dan Huachi memberinya sebuah buku kecil. Apakah ini? Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Ada informasi tentang semua orang berbakat di daftar perunggu. Kamu bisa melihatnya. Mungkin itu bisa membantumu. Jalan Huachi. Apa? Informasi tentang semua orang berbakat di daftar perunggu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Lu Ming terkejut. Kakak bela diri Lu Ming, ini adalah Huachi yang menghabiskan banyak uang selama periode waktu ini dan meminta banyak murid lama untuk membantu mengumpulkannya. Sekarang aku tahu bahwa Huachi tidak memiliki apa-apa selain banyak uang. Jalan Batu Pang. Halo, Batu Besar, bagaimana kamu berbicara? Aku tidak punya apa-apa, tetapi aku punya lebih banyak uang. Aku katakan, aku punya segalanya. Huachi tidak senang. Lu Ming tergerak. Bisa dibayangkan untuk mengumpulkan informasi seperti itu pasti jumlahnya besar, bukan uang yang sedikit. Dia merasa identitas Huachi tampak sangat rumit. Terima kasih banyak. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Aku hanya tidak ingin kamu kalah begitu menyedihkan, lagi pula, kita adalah asrama, kamu gagal total, aku juga tidak punya muka. Huachi meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik. Kakak bela diri Lu Ming, mari kita mulai bersama nanti. Pang Xi menyentuh kepalanya dan pergi. Bab 109. Lu Ming kembali ke kamar dan membuka buku kecil itu untuk melihatnya. Itu mencatat informasi semua orang di daftar perunggu, termasuk seni bela diri, prestasi, dan senjata yang digunakan. Hal ini sangat rinci. Meskipun tidak mungkin 100% akurat, namun memiliki nilai referensi yang sangat tinggi. Ini sangat membantu Lu Ming. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh kita dapat memenangkan 100 pertempuran. Buku itu mencatat informasi 60 orang, artinya sudah ada 60 orang di daftar perunggu. Sebelum Lu Mingchong ada di daftar perunggu, ada 56 orang di daftar perunggu, dan Yao Tianyu terbunuh. Namun, dengan Lu Ming dan popularitasnya yang kuat, ada 57 orang di daftar perunggu, menunjukkan bahwa ada 3 orang lagi yang bergegas ke daftar perunggu selama periode waktu ini. Memang benar jumlah orang di halaman Suk paling sedikit. Ada statistik di bagian belakang buku. Hanya ada 11 orang di halaman Suk, 12 orang di Xuanwu, 15 orang di Akademi Qinglong dan 22 orang di halaman Harimau Putih. Zuke Yuan peringkat terakhir, sedangkan rumah Harimau Putih adalah yang terkuat. Akhirnya, mata Lu Ming tertuju pada 10 nama teratas. Zhang Muyun, Duan Mu Yunyang, Bu Xingkai, Geng Duan. 10 nama mewakili 10 besar dalam daftar perunggu. Dalam 10 besar, hanya ada 1 orang di rumah Rosevins. Lu Ming mengerutkan kening. Di antara 10 besar, hanya ada 1 orang di halaman Rosevins, dan masih di urutan ke-6. Di antara mereka, ada 4 di halaman Harimau Putih, 3 di Akademi Qinglong dan 2 di Akademi Xuanwu. Tidak diragukan lagi, tidak peduli jumlah total orang, atau talenta terbaik, itu adalah yang terburuk. 10 teratas. Mata Lu Ming memancarkan cahaya, menunjukkan jejak perang. Segera, 2 jam kemudian, hari sudah terang. Saat Lu Ming keluar dari kamar, dia menemukan Pang Xi, Huachi sudah ada di halaman, dan ada tarian angin. Lu Ming, dikatakan bahwa Huachi telah mengumpulkan informasi tentang talenta di daftar perunggu selama periode waktu ini. Bagaimana kamu menyukainya? Tanya tarian angin. Itu dia. Lu Ming mengangguk. Yah, tapi aku ingin menambahkan beberapa poin. Mari kita bicara sambil jalan. Angin menari. Beberapa orang mengangguk dan keluar bersama. Ada 6 level dan 3 jenis jenius di daftar perunggu. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Tanya tarian angin. 6 level, 3 tipe. Lu Ming, Huachi, dan Pang Xi semuanya bingung. Memang benar bahwa 6 level dibagi menurut kekuatan tempur. Lagi pula, sebagian besar talenta dalam daftar perunggu adalah 9 master seni bela diri teratas. Meskipun beberapa dari mereka menempati peringkat pertama, kekuatan tempur mereka sebenarnya sangat dekat. 4.560, di tingkat ke-6, 3.045, di tingkat ke-5, 2.030, di tingkat ke-4, 1.020, di tingkat ke-3, 410, di tingkat ke-2, 3 teratas adalah yang terkuat dan di tingkat pertama. Dalam hal ketiga tipe pertama adalah yang seperti kamu dan pahlawan populer, yang sudah lama tidak diperkenalkan. Dengan bakat mereka yang kuat, mereka telah masuk daftar perunggu untuk waktu yang singkat. Tipe ini bakat umumnya sangat kuat, tetapi karena waktu yang singkat, kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Tipe kedua, yaitu bakat dengan bakat yang sangat kuat, telah lama berada di daftar perunggu, tetapi dengan sengaja tetap berada di 9 puncak seni bela diri, tidak pernah menembus, untuk mengumpulkan fondasi yang lebih kokoh. Jenis ini memiliki kekuatan tempur yang paling mengerikan. Sebagian besar dari 10 peringkat perunggu adalah jenis ini.
Yang ketiga adalah murid lama yang telah berkecimpung dalam seni bela diri selama bertahun-tahun. Mereka masih berada di puncak seni bela diri tingkat 9 dan sulit untuk ditembus. Jenis-jenis ini memiliki potensi terbatas. Namun, karena latihan bertahun-tahun, berbagai seni bela diri dan seni rahasia, panasnya tidak lemah, jadi kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Tarian angin dijelaskan secara detail. Setelah mendengar ini, Lu Ming mengangguk. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak cara. Lu Ming, kamu tahu, ketika kamu melawan musuh dari belakang, kamu dapat memikirkan nomornya. Angin menari. Mereka mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka datang ke tempat pertandingan besar segi 4 diadakan. Itu bukan di bagian tengah halaman Xuanwu, tetapi di bagian tengah halaman Xuanwu. Di sini, puncak-puncak yang menjulang tinggi, dikelilingi awan, berkabut. Ini adalah tempat di mana kepala sekolah, tetua jubah emas, dan murid tingkat emas berlatih dan tinggal. Dikatakan bahwa selain ini, ada juga kekuatan tersembunyi yang sangat kuat dari Sekte Pedang Xuanyuan, yang merupakan inti dari Sekte Pedang Xuanyuan. Di depan puncak, ada tanah datar dengan platform pertempuran yang dibangun di sekelilingnya terdapat tribun besar. Tata letaknya mirip dengan platform perunggu, tetapi beberapa kali lebih lebar dan lebih megah dari platform perunggu. Stand persegi dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Murid dari 4 halaman berkumpul di sini terus-menerus. Setelah Lu Ming tiba, mereka menemukan area halaman sup dan duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Tiba-tiba, langit pecah. Itu Presiden Rumah Harimau Putih dan penatua berjubah perak dari Rumah Harimau Putih. Seseorang berbisik. Lu Ming dan yang lainnya mendongak dan melihat lusinan sosok, termasuk orang tua dan orang parubaya. Masing-masing dari mereka memiliki nafas seperti gunung, yang sangat kental dan menyesakkan. Dalam sekejap, belasan orang berjatuhan di areal pekarangan macan putih. Presiden Rumah Rosevins kita dan sesepuh berjubah perak ada di sini. Tiba-tiba, murid-murid dari pekarangan Rosevins di dekatnya berteriak kegirangan. Ada juga puluhan orang di udara, pria dan wanita, masing-masing dengan nafas yang kuat dan bertenaga. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, mengenakan jubah merah dengan sulaman bunga mawar yang hidup di jubahnya. Dia baik hati dan menyapa orang-orang di rumah Rosevins sambil tersenyum. Ini Yan Lan, Presiden Rumah Sakit Sup. Dan di samping Presiden halaman Rosevins, Lu Ming melihat seorang kenalan yang sebenarnya adalah Mulan. Apa hubungan tarian angin, Mulan, dan dekan? Lu Ming tidak bisa tidak bertanya pada tarian angin. Apa kamu tidak tahu? Dekannya adalah kakek dari kakak Mulan. Angin menari. Kakek, tentu saja. Lu Ming tidak bisa tidak mengingat bahwa Yao Tianyu mengatakan berita ini beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak memperhatikannya saat itu. Identitas Mulan memang tidak sederhana. Di pinggir, Pang Xi dan Hua Qi juga tertegun. Seorang presiden halaman, di Sekte Pedang Xuanyuan, benar-benar sosok teratas. Statusnya sebanding dengan sesepuh berjubah emas, tetapi kekuatannya lebih besar daripada sesepuh berjubah emas. Di sekolah pedang Xuanyuan, dia adalah penguasa sejati. Saat ini, Direktur halaman Rosevins dan yang lainnya terbang dan mendarat di area halaman Rosevins. Setelah jatuh, Presiden Rumah Rosevins dan Mulan mendatangi Lu Ming dan sisi mereka. Ini dia Presiden Rumah Sakit. Pang Xi sangat gugup sehingga dia tergagap. Hua Qi masih tenang, tapi ada sedikit harapan di matanya. Orang lain di dekatnya bahkan lebih gugup. Lagi pula, dekan bukanlah pemandangan biasa. Siapa yang akan ditemui dekan? Apakah itu Lu Ming? Ide seperti itu terlintas di benak banyak orang. Mereka tidak melakukan kesalahan. Presiden Rumah Rosevins dan Mulan langsung menemui Lu Ming. Lu Ming telah bertemu dengan Presiden, saudari Mulan. Lu Ming berpegangan tangan dan memberi hormat. Bab 110. Haha, apakah kamu Lu Ming? Aku sudah mendengar Laner menyebutmu berkali-kali. Aku ingin melihatmu untuk waktu yang lama. Nah, sekarang aku melihatnya. Ini sangat bagus. Itu bisa disebut naga dari orang-orang. Presiden Zhu Keiyuan dengan hati-hati memandang Lu Ming, mengelus janggut putihnya dan mengangguk. Dekan menyanjungku. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Tapi bagaimanapun, dia adalah anak laki-laki berusia 16 tahun, dipuji oleh pria sebesar itu, hatinya masih bahagia, wajahnya tidak bisa menahan senyum. Kakek, jangan puji dia. Lihat dia, betapa bangganya dia. Mulan melirik Lu Ming dan berkata. Lu Ming tersenyum dan berkata, kakak bela diri Mulan, kamu seharusnya tidak cemburu, haha. Apakah kamu cemburu? Nak, apakah kamu cukup berani untuk berada di daftar perunggu sekarang? Mulan mengertakkan gigi dan memelototi landasan. Di tepi, Feng Wu, Pang Xi, Hua Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, dan wajah mereka memerah. Kakak bela diri Mulan, dekan memuji aku. Aku bangga. Ada apa? Ini dekan. Bukankah aku harus bangga dengan persetujuan presiden? Benar, Din. Lu Ming berkata dan menatap dekan lagi. Hahaha, anak kecil. Aku menyukainya. Saatnya berbangga. Tapi saat melawan lawan, kamu tidak bisa meremehkan musuh. Halaman Zuke tumbuh untuk berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah mengingatkanku. Lu Ming mengepalkan tangannya lagi. Brengsek. Mulan mengertakkan gigi dan pergi bersama Direktur Rumah Rosevins dan kembali ke tempat duduk mereka.
Setelah Mulan pergi, Feng Wu tidak bisa menahan tawa. Lu Ming, sudah kubilang, saudari Mulan sangat pendendam. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Angin menari dan tertawa. Tiba-tiba, dia melihat Mulan melontarkan tatapan garang tak jauh darinya. Wajahnya lurus dan senyumnya menghilang. Kecepatan perubahan mengejutkan Lu Ming. Di sekeliling, murid-murid Akademi Zuk lainnya menatap Lu Ming dengan iri. Betapa terhormatnya Presiden Rumah Rosevins benar-benar datang menemuinya secara langsung dan memujinya di depan umum. Ini menunjukkan bahwa Presiden Akademi Zuk sangat menghargai Lu Ming. Cheng Feiluan, yang menempati peringkat 10 besar daftar perunggu Akademi Zuk, tidak memiliki perawatan. Sua. Pada saat ini, beberapa lampu tiba-tiba terbang keluar dari inti Sekte Pedang Suanyuan. Cahaya menyilaukan, melintasi kehampaan, dan langsung mencapai platform pertempuran. Selamat datang di pemimpin. Segera setelah beberapa sosok tiba, presiden dari 4 halaman, serta para tetua berjubah perak, bangkit satu demi satu untuk membawa barang bawaan. Menguasai. Lu Ming dan yang lainnya terkejut karena pemimpinnya telah tiba. Mereka segera bangkit dan berkata, selamat datang pemimpin. Lebih dari 50.000 siswa di aula berteriak serempak, yang mengejutkan dunia. Jangan terlalu sopan, duduklah. Suara lembut dan jelas terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari udara, tetapi sepertinya berdering dari telinga orang. Itu sangat indah. Lu Ming mendongak dan melihat 7 sosok di udara. Pria pertama, berusia sekitar 40 tahun, tampan, berambut hitam seperti air terjun dan berbaju putih panjang. Dia berdiri dalam kehampaan seolah-olah seluruh dunia berpusat padanya. Tidak ada jejak nafas padanya, tapi itu jatuh di mata Lu Ming, seperti laut tak berujung, tak terduga, memberi orang semacam tekanan yang mengerikan. Apakah ini pemimpin Sekte Pedang Suanyuan? Salah satu penguasa seluruh kerajaan matahari yang terik, pedang salju terbang, Lin Sui. Hati Lu Ming tergerak. Di belakang pemimpin Sekte Pedang Suanyuan, ada 2 tetua berjubah emas dan 4 tetua berjubah perak. Segera, pemimpin Sekte Pedang Suanyuan dan 6 tetua terbang ke puncak tribun utara, yang khusus disiapkan untuk mereka. Semua orang ada di sini. Mari kita mulai sekarang. Pemimpin Sekte Pedang Suanyuan sangat lugas dan mengumumkan dengan lambaian tangannya. Begitu suara pemimpin jatuh, seorang tetua berjubah perak terbang ke atas panggung dan mulai memperkenalkan aturan Dabi. Aturannya sangat sederhana, total 60 orang, sesuai dengan peringkat sebelumnya, tentukan nomornya. Lu Ming membunuh Yao Tianyu sebelumnya, dan secara alami menggantikannya, peringkat ke-51. Nomornya adalah nomor 51. 60 orang bermain berpasangan dan menarik undian untuk menentukan lawan. Pemenang, 30 besar, kalah, eliminasi. Tapi setelah 30 besar, akan ada tantangan. Oleh tetua 4 pekarangan dan tetua pemimpin, kami memilih 10 talenta dengan kekuatan tinggi untuk menantang 30 talenta yang dipromosikan sebelumnya. Selama kamu menang, kamu dapat menggantikan lawan kamu di 30 besar. Ini demi keadilan, karena beberapa orang mungkin sangat kuat, tetapi pada awal kesialan mereka, beberapa orang berbakat pertama yang ditarik oleh lotre akan dikalahkan. Dengan cara ini kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk menghindari talenta kuat yang tersingkir terlebih dahulu karena nasib buruk. Ini terkait dengan kepentingan 4 halaman, jadi kita harus adil. 30-15 terakhir adalah aturan yang sama, sampai 10 besar dipilih, dan kemudian bergiliran bertarung untuk menentukan tempat terakhir. Memasuki 10 besar, ada banyak penghargaan, belum lagi hadiah poin kontribusi, Lu Ming sangat iri. Yah, aturannya harus jelas bagi semua orang. Sekarang, para murid daftar perunggu datang untuk menarik undian. Penatua Jubah Perak mengumumkan. Lu Ming bangkit dan pergi ke platform pertempuran. Di 4 area halaman, beberapa orang naik ke atas panggung, dan akhirnya berjumlah 60 orang. Semua mata penonton terfokus pada 60 orang. Mereka adalah protagonis hari ini. Kamu tahu, itu Zhang Muyun, yang pertama dalam daftar perunggu Akademi Qinglong. Dia sangat tampan. Dia berbakat dan tampan. Aku berharap bisa menikah dengannya. Jangan bermimpi. Dikatakan bahwa Zhang Muyun dan Zhuo Yirong adalah pasangan, jadi jangan bermimpi. Jadi, kamu lihat, itu Lu Ming, raja baru tahun ini, dan dia masuk ke daftar perunggu di tahun pertama. Luar biasa, dan dia sangat tampan. Dia tidak punya pacar, kan? Aku telah memutuskan untuk mengejarnya. Kamu, bagaimana Lu Ming bisa menyukaimu? Di lapangan, para murid perempuan dari 4 yard sedang mengobrol dengan antusias. Tiba-tiba, beberapa murid laki-laki kesal. Meskipun Lu Ming memiliki bakat yang bagus, ini belum zamannya. Kurasa dia tidak bisa melewati babak pertama. Itu pasti. Tidak mungkin masuk 30 besar di babak pertama. Bahkan jika dia beruntung dan cukup beruntung untuk maju, dia akan ditantang dan digantikan oleh yang lain. Murid laki-laki itu tidak senang. Di area halaman Harimau Putih, 2 orang menatap Lu Ming. Seorang gadis muda dengan rok putih adalah orang yang menghilang saat dia bergabung dengan sekolah pedang Suanyuan. Di sebelahnya adalah ayahnya Lu Yunxiong. Saat ini, Lu Yao menatap Lu Ming di platform pertempuran, yang merupakan sosok tinggi dan lurus dengan wajah muram.
Di awal pertempuran keluarga Ludabi, dia mengalami penghinaan. Dia sangat membenci Lu Ming dan ingin membalas dendam pada Lu Ming. Oleh karena itu, setelah dia memasuki sekolah pedang Xuan Yuan, dia menutup diri dan berlatih keras. Praktek ini berlangsung hampir 9 bulan. Apalagi dia adalah tunangan dari Duan Mulin, pria paling berbakat di dunia. Keluarga Duanmu secara alami tidak berarti sumber daya. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, pencapaian Lu Yao telah membuat langkah besar. Ketika dia meninggalkan celah beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai tingkat seni bela diri. Bab 111. Dia mengira bahwa kultivasi seperti itu pasti akan menginjak-injak Lu Ming di bawah kakinya dan mempermalukannya 10 kali dan 100 kali. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah dia meninggalkan celah, Lu Yunxiong memberitahunya bahwa Lu Ming telah membunuh Yao Tianyu, bergegas ke daftar perunggu, dan akan berpartisipasi dalam kontes halaman keempat. Ketika dia mendengarnya, dia tertegun. Itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Dia pikir dia telah mendengar sesuatu yang salah. Dia benar-benar tidak tahan. Dia penuh percaya diri dan berpikir dia bisa menginjak-injak Lu Ming di bawah kakinya, tetapi pada kenyataannya, dia menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dia masih semakin jauh dari Lu Ming. Lu Ming, bajingan kecil ini, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Tidak adil naif, sehingga bajingan kecil ini memiliki bakat yang begitu kuat. Di pinggir, Lu Yunxiong mengatupkan giginya, dan suaranya sangat suram. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia adalah sampah di depan saudara Lin. Suara Lu Yao tenggelam. Haha, Nona Lu benar. Bagaimana bisa Lu Ming, seorang bajingan kecil, menjadi miskin seperti Lin Sao? Selain Lu Yao dan mereka, ada banyak anak muda dari keluarga Duanmu. Salah satu dari mereka mencibir. Ya, dan kali ini, Lu Ming tidak akan memikirkan seberapa jauh dia bisa melangkah. Selama dia memenuhi bakat keluarga Duanmu kita, dia pasti akan dihapuskan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk masuk 30 besar, bakat keluarga Duanmu aku pasti akan menantangnya pertama kali. Kata pemuda lain. Itu bagus. Jika ada pahlawan dari keluarga Duanmu, aku yakin. Lu Yunxiong berkata sambil tersenyum. Lu Ming sama sekali tidak menyadari hal ini. Di atas panggung, melihat sekeliling puluhan ribu pasang mata, beberapa dari 60 orang menjadi merah karena kegembiraan, beberapa menggosok tangan dan memandang yang lain dengan permusuhan. Ada juga beberapa awan tipis, segala macam ekspresi. Lu Ming tersenyum dan menantikannya. Pertama-tama, tetua jubah perak akan menarik 30 orang, dan kemudian 30 orang ini akan menarik 30 orang yang tersisa, yang akan menjadi lawan di babak pertama. Lu Ming adalah salah satu dari 30 orang pertama yang ditarik keluar. Kemudian Lu Ming dan 30 dari mereka pergi untuk menarik undian. Segera setelah pengundian selesai, Lu Ming mendapat nomor 46. 46. Aku beruntung. Lu Ming tersenyum, lalu membawanya ke sesepuh jubah perak untuk mendaftar, lalu kembali ke area tempat duduk. Lu Ming, nomor berapa yang kamu dapat? Tarian angin bertanya dengan tergesa-gesa. 46. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Nomor 46, Yun Feng dari Akademi Xuanwu. Lu Ming, kamu beruntung. Hua Qi sedikit terkejut. Lu Ming tersenyum, tidak terlalu peduli, baginya, menggambar siapa yang hanya perang. Kapan? Bel merdu berbunyi, mewakili si Yuan Dabi yang mengasyikkan, akan segera dimulai. Sekarang, pertandingan besar halaman keempat secara resmi dimulai. Sebelum dimulai, kamu harus memperhatikan salah satu aturan paling dasar. Kali ini, kamu tidak boleh melukai hidup kamu. Hal-hal lain bersifat opsional. Selain itu, kamu bisa jangan gunakan beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, kecuali untuk seni rahasia. Sekarang secara resmi pertempuran pertama, ke-60 vs. ke-23. Di platform pertempuran, sesepuh berjubah perak mengumumkan. 60. Bukankah Liu Hui, jenius baru di Akademi Zuk yang telah membuat daftar perunggu? Lu Ming berpikir. Di area halaman Rosevins, seorang pria muda kurus yang tampak biasa melangkah keluar dari kerumunan dan naik ke platform pertempuran. Haha, aku sangat beruntung bisa menabrak sampah rumah Rosevins. Di area halaman Harimau Putih, ledakan tawa menyebar. Kemudian, beberapa anak muda melompat dan muncul di atas panggung. Tanggal 23, Duanmu Yunchong dari keluarga Duanmu. Lu Ming berbisik. Keluarga Duanmu, dalam beberapa tahun terakhir, memang banyak talenta. Tarian Feng memandang dengan cara yang bermartabat. Di platform pertempuran, Duanmu Yunchong memandang Liu Hui dengan sinis, dan berkata, limbah halaman Zuk, sekarang berlutut dan mengaku kalah. Jika kamu menggerakkan tangan, kamu akan merasa lebih baik. Liu Hui terlihat jelek dan menatap Duanmu Yunchong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Buang, sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Jangan khawatir, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, sehingga kamu dapat dengan jelas memahami bahwa hanya kebetulan kamu bisa masuk daftar perunggu. Selain itu, aku beritahu kamu, rumah Rosevins kamu pasti akan tersapu kali ini, dan tidak ada dari kamu yang ingin masuk ke 10 besar. Duanmu Yunchong mencibir, sombong dan sombong. Kebencian, orang-orang dari keluarga Duanmu sangat penuh kebencian. Jika kamu ingin menyapu kami, mimpi. Kakak perempuan bela diri Cheng Feiluan pasti akan masuk 10 besar. Satu persatu, para murid dari rumah Rosevins sangat marah dan dimarahi.
Sekelompok omong kosong, bicara saja. Di platform pertempuran, Duanmu Yunchong terlihat menghina. Wajah Liu Hui suram. Satu tangan memegang gagang pedang dengan erat, dan matanya tertuju pada Duanmu Yunchong. Tiba-tiba, Liu Hui bergegas keluar, dan pedang keluar dari sarungnya dan berubah menjadi gumpalan cahaya perak dan menikam Duanmu Yunchong. Sekilas Luming dapat melihat bahwa ilmu pedang Liu Hui adalah level yang lebih rendah dari level Xuan, tetapi memiliki baru mencapai tingkat kedua. Sedikit kerja. Duanmu Yunchong mencibir dan tubuhnya bergerak untuk menghindari serangan Liu Hui. Metode tubuh bagian bawah dari tingkat Xuan. Pada saat yang sama, Duanmu Yunchong menyerang dengan satu tangan, dan angin menderus seperti guntur. Ini adalah teknik telapak tangan tingkat rendah dari tingkat Xuan. Ini juga merupakan seni bela diri tingkat Xuan. Jelas, Duanmu Yunchong telah menguasai dua keterampilan seni bela diri tingkat Xuan. Dengan kerjasama, Duanmu Yunchong secepat guntur, secepat kilat, dan kekuatan tempurnya sangat ditingkatkan. Liu Hui gagal mengenai sasaran dengan pedang. Dengan sangat ketakutan, dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melambaikan tangan lain dan meniupnya, mencoba menahan telapak tangan lawan. Tapi telapak tangan Liu Hui, tepat di bawah tangan yang tak berdaya, bagaimana bisa menahan kekuatan telapak tangan tingkat Xuan Duanmu Yunchong? Menyentuh. Bentuk tubuh Liu Hui mengapung untuk menerbangkan tangan, mundur 10 meter terus-menerus, wajahnya pucat, seteguk darah menyembur keluar. Sialan, kamu berani memblokirku. Kamu memintanya. Duanmu Yunchong meraung di dalam hatinya dan wajahnya suram dan tak tertandingi. Dia mengatakan langkah untuk menyelesaikan Liu Hui, tapi sekarang dia diblokir oleh Liu Hui. Dia merasa kehilangan muka. Sua. Tubuh Duanmu Yunchong bergerak, dan metode tubuh tingkat Xuan terungkap dengan cepat seperti hantu. Dalam sekejap, dia mencapai punggung Liu Hui dan mengambil telapak tangannya. Meskipun Liu Hui memainkan semangat 12 poin, pedang dengan cepat memotong di belakangnya, tetapi tubuhnya yang terluka, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Menyentuh. Tamparan ini mengenai dada Liu Hui. Uff. Darah Liu Hui menyembur kembali. Duanmu Yunchong mengikuti dari dekat, dan tidak memberi Liu Hui kesempatan untuk bernapas, dan memukul dengan tangan lain. Tapi telapak tangan ini, mengarah ke wajah Liu Hui. Bang! Suara tamparan keras terdengar, awan Duanmu menamparkan, dan dengan keras mengipasi wajah Liu Hui. Seluruh tubuh Liu Hui langsung menyebar. Tapi Duanmu Yunchong tidak bermaksud melepaskannya. Dia menyusul Liu Hui dan menamparkan wajahnya. Liu Hui terbang keluar dan jatuh ke tanah. Sial, aku menyuruhmu menyerah. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku memukulmu seperti anjing. Duanmu Yunchong mengabaikan Liu Hui, dengan cara menghina. Yah, Duanmu Yunchong, jangan pergi terlalu jauh. Kamu bisa membunuh dan tidak mempermalukan. Murid-murid di halaman Zuk dipenuhi dengan kemarahan, dan beberapa orang meraung. Bab 112. Siapa yang bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan? Seorang pecundang. Baru saja dia disuruh berlutut dan mengaku kalah. Dia masih ingin berperang. Sayang sekali dia melakukannya. Duanmu Yunchong melihat area halaman Rosevins ini, mencibir. Brengsek. Sialan, aku sangat marah. Murid-murid halaman Zuk, termasuk Pang Xi, Huachi dan Feng Wu, semuanya menjadi merah dan marah. Di puncak tribun, pemimpin sekte pedang Xuan Yuan tidak memiliki ekspresi. Sepertinya ini tidak bisa membangkitkan emosinya sama sekali. Di area halaman Harimau Putih, Presiden halaman Harimau Putih mengelus janggutnya dan tersenyum tipis. Presiden Zhu Keiyuan, alisnya sedikit berkerut. Di atas panggung, Duanmu Yunchong meremehkan untuk meringkuk mulutnya dan pergi ke Liu Hui. Dia menginjak tubuh Liu Hui, menatapnya dan mencibir, sekarang, apakah kamu masih ingin bertarung? Menyerah, Liu Hui, menyerah. Jangan melawan. Murid halaman Zuk tidak tahan menangis. Aku menyerah. Liu Hui tidak mau bersuara, menunjukkan ekspresi memalukan di matanya, menatap Duanmu Yunchong. Haha, menyerah. Apa yang telah kamu lakukan? Apa maksudmu? Jika kamu tidak menyukainya, kamu sia-sia. Dengan itu, Duanmu Yunchong menendang dan langsung menendang Liu Hui. Duanmu Yunchong, apa yang kamu lakukan? Liu Hui telah mengaku kalah, dan kamu telah melanggar peraturan. Murid-murid Aula Rosevins berteriak. Siapa bilang aku melakukannya? Aku tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Aku hanya memintanya menyingkir. Dia menghalangi kakiku. Begitu aku mengangkat kakiku, dia terbang keluar. Duanmu Cloud Chong Light Rod. Omong kosong, kamu sengaja melakukannya. Salah satu murid dari rumah Rosevins meraung. Di atas panggung, tetua berjubah perak sedikit mengernyit dan membawa awan kayu Chong. Itu memang pelanggaran. Yah, Yunchong, hati-hati lain kali kamu berjalan dan mengangkat kakimu. Pada saat ini, di area pekarangan Harimau Putih, terdengar suara keras. Ya, Dekan. Duanmu Yunchong segera memberi hormat. Suara itu sebenarnya dibuat oleh Presiden Rumah Harimau Putih. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak mengerutkan kening, tetapi Presiden Akademi Harimau Putih membuka mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan wajah, merenung sejenak, dan mengumumkan, pertempuran ini, Duanmu Yunchong menang. Kebencian, keluarga Duanmu benar-benar tidak tahu malu. Tarian Feng mengertakkan gigi di jalan.
Hal yang sama berlaku untuk murid Rosevins lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, Duanmu Yuncong ini tidak akan sombong lama." Tarian Feng, Hua Qi, Pang Xi, dan lainnya tertegun. Mereka tidak tahu apa maksud Lu Ming. Murid-murid dari halaman Zuk naik dan membantu Liu Hui turun, dan kompetisi berlanjut. Perang itu sangat sengit dan indah. Semua talenta di daftar perunggu jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Semua jenis seni bela diri misterius dan seni rahasia muncul dalam aliran tanpa akhir, yang membuat orang tertawa. 10 gerakan teratas sangat sulit dibayangkan dalam menghadapi 10 besar. Beberapa jam kemudian, lebih dari 20 pertandingan telah berlalu dan 5 atau 6 pertandingan telah berakhir. Adegan selanjutnya, 51-46. Penatua Jubah Perak mengumumkan. 51 vs 46. Mengapa peringkatnya begitu dekat? Siapa mereka? Itu Yao Tianyu sebelum 51, dan sekarang Lu Ming. Nomor 46 adalah Yun Feng dari Akademi Xuanwu. Lu Ming, dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming saat dia membunuh Yao Tianyu, mungkin dia bisa mengalahkan Yun Feng. Keberuntungannya bagus. Memang, aku sangat beruntung. Dengan jatuhnya suara sesepuh jubah perak, terjadi ledakan diskusi. Pada awalnya, Yao Tianyu tidak hanya mengolah keterampilan seni bela diri yang lebih rendah dari tingkat Xuan ke tingkat kedua, tetapi juga mengembangkan tubuh fisiknya ke tingkat yang sempurna. Kekuatan bertarungnya telah melampaui peringkatnya. Beberapa orang berpikir bahwa Yao Tianyu telah mampu menduduki peringkat kelima. Lu Ming bisa membunuh Yao Tianyu, dan kekuatan tempurnya tentunya lebih kuat dari Yao Tianyu. Beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan tempur Lu Ming mungkin berada di posisi ke-40. Dalam pertandingan melawan Yun Feng ini, mereka semua berpikir bahwa Lu Ming terlalu beruntung. Lu Ming, kamu bajingan kecil, betapa beruntungnya kamu. Area halaman Harimau Putih, Lu Yunxiong menggertakkan giginya. Bagaimana jika kamu beruntung? Bahkan jika kita bisa masuk ke 30 besar, itu bukan untuk ditantang. Itu bahkan lebih memalukan. Seorang pemuda keluarga Duanmu mencibir. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan diskusi di sekitarnya dan naik ke platform pertempuran. Kakak Lu Ming, ayolah. Pang Xi berteriak. Tapi selain Pang Xi, tidak ada orang lain yang bersorak untuk Lu Ming. Murid lain dari Akademi Zuk memiliki ide yang sama dengan yang lain. Mereka semua berpikir bahwa meskipun Lu Ming berada di 30 besar, dia akan ditantang oleh orang lain. Sekarang, jika dia mengisi bahan bakar untuk Lu Ming, bukankah itu akan lebih memalukan? Di Xuanwu, seorang pemuda kekar melangkah ke atas panggung, dan Yun Feng yang menempati peringkat ke-46. Lu Ming, meskipun kamu kuat, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Kuharap kamu tidak menahan tanganmu. Yun Feng menatap Lu Ming dengan suara nyaring. Aku memiliki rasa kesopanan aku sendiri. Kamu dapat melakukan yang terbaik. Lu Ming Dao. Mata Yun Feng membeku, kepercayaan diri Lu Ming, biarkan dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun, memainkan semangat 12 poin, meledak dari semua kekuatan. Nafas yang kuat meletus dari Yun Feng, lalu lampu merah menyala di tubuhnya, badak hitam meraung, 4 cakra menyala, dan darah keluar. Pemotongan gila. Yun Feng berlari kencang, dan pedang di tangannya tiba-tiba terpotong. Bilah yang menakutkan tampaknya mampu membuka ruang. Pada saat ini, semangat Yun Feng sangat terkonsentrasi. Pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat ketiga. Yun Feng telah membuat terobosan. Bagus. Di area Akademi Xuanwu, seorang tetua berjubah perak memanggil. Orang lain di lapangan juga terkejut. Tanpa diduga, Yun Feng melampaui dirinya sendiri dalam menghadapi tekanan dan membuat terobosan dalam seni bela diri tingkat Xuan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Kali ini, Lu Ming dalam bahaya. Banyak orang memikirkan kalimat seperti itu. Sebuah terobosan, itu lebih baik. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Kemudian, dia melangkah keluar dengan tiba-tiba dan dengan cepat bergegas ke Yun Feng. Tombak di tangannya ditarik ke depan dan mengeluarkan bulan sabit. Rahasia api dan tombak yang kuat menjangkau bulan. Kapan? Tombak itu langsung ditarik ke pedang Yun Feng, dan raungan sengit keluar. Seluruh platform pertempuran tampak bergetar. Wah! Kemudian, sesosok terbang keluar seperti cangkang dan meluncur lebih dari 30 meter di atas platform besar dengan panjang dan lebar lebih dari 200 meter. Kemudian tubuh gemetar, langsung berlutut, dan seteguk darah menyembur keluar. Seluruh hadirin tercengang. Sosok yang tertabrak dan terbang adalah Yun Feng. Satu gerakan, sebenarnya hanya satu gerakan, Yun Feng ditarik keluar oleh Lu Ming, memuntahkan darah. Bahkan jika kamu buta, kamu dapat melihat bahwa ada celah besar antara Yun Feng dan Lu Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Ini terlalu kuat, terlalu kuat. Apakah ini masih pria baru tahun ini? Yun Feng telah membuat terobosan di tempat, tetapi dia masih terkena serangan. Meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa Lu Ming akan menang, tetapi juga tidak menyangka akan menang begitu tajam. Bab 113. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Aku khawatir kekuatan Lu Ming telah mencapai 30 besar. Ya, aku tidak menyangka bahwa kecepatan kemajuannya sangat buruk. Di sekeliling, terdengar suara diskusi.
Hahaha, kakak bela diri Lu Ming, kamu yang terbaik. Pang Xi berteriak. Lu Ming, ayolah. Lu Ming, kamu yang paling tampan. Akhirnya, murid-murid lainnya bersemangat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sekarang, mereka akhirnya dapat yakin untuk mengisi bahan bakar untuk Lu Ming. Bocah ini sangat bagus, Lanner, atau kamu memiliki visi. Presiden Rumah Rosevins membelai janggutnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Lu Ming, bisakah dia memasuki tempat itu di masa depan? Mulan menghela napas. Wajah Presiden Zhuge Yuan sedikit berubah dan berkata, Lanner, apakah kamu benar-benar ingin Lu Ming pergi ke sana? Sekarang, Lu Ming, itu terlalu jauh. Aku tahu bahwa Lu Ming tertinggal jauh sekarang, tetapi aku yakin dia akan dapat melakukannya dalam waktu dekat. Dia telah memberi aku terlalu banyak kejutan. Mulan sepasang mata seperti air musim gugur, memandangi sosok kurus yang berdiri dengan tombak di atas panggung, matanya berbinar dengan cahaya harapan. Ah! Direktur Rumah Rosevins menghela nafas dan tidak banyak bicara. Area rumah harimau putih. Sialan, bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu kuat? Lu Yunxiong sangat marah. Wajah Lu Yao sangat dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya gila dan suram. Dia menatap Lu Ming di platform pertempuran dan meraung di dalam hatinya, Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming terkutuk, kamu hanya bajingan yang aku tinggalkan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tidak, tidak, sia-sia itu aku membuang harus sia-sia, dan itu akan sia-sia sepanjang hidup aku. Aku tidak akan pernah membiarkan limbah menjadi lebih kuat dari aku. Saat ini, semua orang yang hadir, dengan semua jenis cahaya di mata mereka, memandangi sosok platform pertempuran. Selain pemimpin sekolah pedang Xuan Yuan, matanya selalu datar dan terlepas. Sepertinya dia tidak tergerak oleh benda asing. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi acuh tak acuh dari pemimpin sekte pedang Xuan Yuan menghilang dan menjadi tertegun. Karena ada suara yang datang dari panggung. Aku menyerah. Diam. Tiba-tiba, seluruh pemandangan hening, dan jarumnya bisa terdengar. Tidak peduli ekspresi macam apa itu, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi, yaitu wajah ekspresi kacau. Karena Lu Ming yang mengatakan, aku menyerah. Ini bukan Yun Feng, itu Lu Ming. Apakah Lu Ming mengaku kalah? Apa yang telah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden dari 4 rumah sakit bingung. Lu Yao dan Lu Yunxiong bingung. Pang Xi, Feng Wu, Hua Qi, dan Mulan bingung. Tetua lain berjubah perak dan berjubah emas juga bingung. Ini, Lu Ming, ini akan dimainkan di mana? Pang Xi terikat lidah. Lu Ming, yang telah menunjukkan kekuatannya dengan jelas, telah mampu masuk 30 besar. Mengapa dia tiba-tiba menyerah? Ada apa dengan dia? Alis penari Feng berkerut erat. Ya, kekuatannya bisa stabil di 30 besar, dia. Hua Qi mengerutkan kening dan berbisik. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, matanya bersinar dengan senyuman, dan berkata, aku tahu apa yang akan dimainkan Lu Ming. Haha, aku menyukainya. Kamu tahu. Kenapa sih? Pang Xi bertanya dengan heran. Kamu tidak bisa mengatakannya sekarang. Tunggu dan lihat saja. Hua Qi memiliki senyum misterius. Itu menarik Pang Xi, tarian Feng, dan penghinaan kolektif orang lain. Di platform pertempuran, sesepuh berjubah perak memelototinya. Setelah setengah suara, dia bertanya, Lu Ming, apa maksudmu? Kamu menyerah. Ya, aku menyerah. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Di depannya, Yun Feng berdiri dan menatap Lu Ming. Aku tidak meremehkanmu. Jangan salah paham. Aku hanya mengaku kalah. Lu Ming acuh tak acuh. Untuk sesaat, Yun Feng terdiam. Penatua jubah perak sekali lagi menegaskan, dan kemudian dengan enggan mengumumkan bahwa adegan ini, Yun Feng menang. Lu Ming tersenyum dan berjalan kembali ke area halaman Rosevins. Sialan, Lu Ming, yang mana yang kamu mainkan? Katakan padaku dengan cepat, atau aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Tarian angin menyeringai pada Lu Ming. Tunggu sebentar, dan kamu akan tahu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kakak bela diri Lu Ming, bagaimana kamu bisa sama dengan Hua Qi? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Pang Xi menyentuh kepalanya. Lu Ming dan Hua Qi saling memandang dan tersenyum. Lalu, kompetisi dilanjutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 30 pertandingan telah berakhir. Di antara mereka, 4 raja baru yang paling memprihatinkan. Salah satunya, populer, waktu latihan yang masih terlalu singkat, bertemu peringkat 21 besar, berakhir dengan kegagalan. Lu Ming, di sisi lain, mengakui kekalahannya sendiri. 2 lainnya, sangat kuat, secara alami mudah dipromosikan. 30 teratas telah diputuskan, tetapi belum berakhir. Ada tantangan. Penatua berjubah perak dari halaman keempat, penatua berjubah perak di sisi kepala sekolah, dan 2 penatua berjubah emas berdiskusi bersama untuk memilih 10 penantang dengan kekuatan tinggi. Karena ada beberapa orang berbakat dengan kekuatan yang kuat dan nasib buruk. Ketika mereka menemukan 10 besar atau lebih, mereka bukanlah saingan. Sekarang kita harus memberi mereka kesempatan. Tak lama, nama dari 10 tantangan keluar. Sekarang aku menyatakan bahwa itu adalah kandidat untuk tantangan, Wu Jin, Huang Fei,
Luming, sesepuh berjubah perak, yang memimpin upacara, mengumumkan. Nama Luming menonjol. Haha, aku tahu kakak seperguruan Luming pasti punya kesempatan untuk menantang lagi. Kekuatannya baru saja terlihat sangat kuat. Pangsi berkata sambil tersenyum. Saat ini, namanya telah diumumkan, dan jubah perak yang lebih tua berkata, oke, sekarang, kamu dapat memilih target tantangan. Suara tetua jubah perak baru saja jatuh, sesosok tubuh dengan cepat melompat ke atas panggung. Sosok ini adalah Luming. Orang-orang yang hadir sedikit terkejut. Luminggang mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Sekarang dia yang pertama naik ke atas panggung dan meluncurkan tantangan. Apa yang akan dia lakukan? Mata Luming seperti listrik, menoleh untuk melihat area pekarangan harimau putih. Di tangan senjata panjang sebuah jari, suara dingin berkata, Duan Mu Yuncong, gulung untukku. Suara dingin menyebar ke seluruh penonton, yang mengejutkan banyak orang. Kemudian, mata beberapa orang menunjukkan warna pencerahan yang tiba-tiba. Aku tahu mengapa Luming harus mengaku kalah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak menantang Duan Mu Yuncong. Seseorang berteriak. Memang benar bahwa sebelum Luming mengakui kekalahan, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kuat dan mengalahkan Yun Feng dengan satu gerakan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengaku kalah, dia juga memiliki hak untuk menantang. Dia ingin membalaskan dendam Liu Hui dari suk rumah. Begitulah. Kali ini, semua orang di pengadilan mengerti. Di tribun tertinggi, pemimpin sekolah pedang Xuan Yuan menunjukkan tatapan ingin tahu, menatap Luming dan berbisik, Luming ini benar-benar bagus. Tidak mudah menarik perhatian pemimpin. Di tepi, seorang tetua berjubah emas berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, seluruh adegan mendidih dan menjadi diskusi panas. Bab 114. Haha, kakak bela diri Luming awalnya memperhatikannya. Ini sangat rumit. Tidak heran aku tidak memikirkannya. Huachi, apakah kamu memikirkannya sebelumnya? Pangsi tertawa dan bertanya. Huachi tertawa dan mengangguk ketika Luming keluar untuk bertarung. Hanya ada 6 atau 7 kontes tersisa dalam kontes, dan Luming menunjukkan kekuatannya yang kuat dan kemudian mengaku kalah. Bukankah itu aneh? Aku juga menyimpulkan dari poin ini, dia sangat yakin bahwa dia akan dipilih untuk menantang, jadi dia melakukannya. Orang ini bertingkah aneh dan tidak terduga. Angin menari dengan mulut melengkung. Tidak jauh dari sana, cedera Liu Hui telah stabil, dan dia berbisik, Luming. Ada tatapan terima kasih di matanya. Mata murid Akademi Zuk lainnya berbeda. Mereka melihat Luming dan memancarkan kekaguman mereka. Namun para murid dari rumah Harimau Putih, terutama dari keluarga Duanmu, sangat marah. Luming ini, benar-benar terkutuk, ini adalah niat untuk melawan keluarga Duanmu kita. Ya, akun sebelumnya tidak jelas, dan sekarang dia berani menantang kita, Duanmu Yuncong, pergilah, beritahu dia bahwa menantangmu adalah kesalahan. Beberapa anak muda dari keluarga Duanmu meraung. Jangan khawatir, dia dengan sengaja mengaku kalah, lalu menantangku untuk memimpin Liu Hui. Aku akan memberitahunya betapa bodohnya dia. Duanmu Yuncong menunjukkan senyum ganas di wajahnya, lalu melangkah keluar, seperti hantu, muncul di atas panggung. Luming, kamu ingin menonjol untuk Liu Hui. Tunggu sebentar, aku akan membuatmu 10 kali lebih sengsara daripada Liu Hui. Duanmu Cloud Chong cara ganas. Luming tersenyum dingin dan berkata, aku telah melihat banyak sampah sepertimu. Semuanya mulai berteriak, sama seperti Yao Tianyu, semuanya menjadi anjing mati. Ya, saudara Luming, ayo, pukul dia sampai mati. Kalahkan dia dan balas dendam kakak laki-laki Liu Hui. Kakak bela diri Luming sangat kuat. Ayo, kakak bela diri Luming. Murid-murid Aula Rosevins berteriak satu demi satu. Sebelumnya, Duanmu Yuncong benar-benar tercela. Dia mempermalukan Liu Hui, dan murid Akademi Zuk berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Secara alami, mereka semua mendukung Luming. Banyak sampah, mereka hanya berteriak di sana. Duanmu Yuncong mendengus dingin, dan wajahnya sangat suram. Saat dia melihat Luming, ada perasaan membunuh yang kuat. Sua. Tiba-tiba, awan Duanmu impulsif, dengan cepat ke Luming. Keterampilan tubuh dan seni bela diri tingkat rendah Suan secepat kilat. Tapi Luming berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa sedikit pun niat untuk menghindar. Saat Duanmu hendak mendekati Luming, tombak Luming tersapu. Setengah bulan purnama muncul dan menyapu 3 meter ke depan. Duanmu Cloud Chong sok besar, tubuh cepat mundur, berbahaya untuk menghindari gerakan ini. Luming, menurutmu apakah berguna mengandalkan komandan senjata? Mimpi. Duanmu Yuncong meraung dan tubuhnya dengan cepat berkelap-kelip. Dalam sekejap, tampaknya ada 3 sosok Yuncong Duanmu di lapangan, bergegas menuju Luming. Ini adalah keterampilan tubuh ajaib. Duanmu Yuncong dikultivasi ke tingkat kedua. Konon jika kultivasi mencapai tingkat ke-6, itu akan menampilkan 7 sosok. Memang benar tubuh lu terlihat seperti palsu. Beberapa murid lama mendiskusikan Tao. Sedikit kerja. Suara acuh tak acuh Luming menyebar. Tombak menyapu bagian depan, menyapu kedua sosok di depan, sementara tangan lainnya berhembus ke sosok di belakang. Saat berikutnya, 2 sosok di depannya menghilang. Di belakang, Duanmu Yuncong menamparkan tinjunya dan bertabrakan dengan tinju Luming. Ledakan. Raungan,
wajah Duan Mu Yuncong sangat berubah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Bagaimana itu bisa terjadi? Awan Duan Mu mengaum, sulit diterima. Dia dekat dengan Lu Ming, tapi dia masih dipukul mundur oleh Lu Mingyi. Bagaimana kamu melakukannya? Dia berlatih teknik tubuh dan telapak tangan. Sekarang dia jelas bukan lawan Lu Ming dari jarak jauh, tapi bukan lawan Lu Ming dari jarak dekat. Dia sedikit teredam. Duan Mu Yuncong, kamu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menjadi lawanku jika kamu dekat denganku. Lu Ming mencibir. Tubuh fisiknya adalah pencapaian kecil kelas 2. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak seni bela diri ke-8, yang jauh lebih baik daripada pertempuran dengan Yao Tianyu 2 bulan lalu. Duan Mu Yuncong tidak melatih tubuhnya. Dia hanya mengandalkan telapak tangan tingkat Xuan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Ming? Bersenandung. Pistol di tangan Lu Ming bergetar, dan tombaknya bergetar hebat. Poros senjata menggetarkan udara, dan menyemburkan serangkaian gelombang udara yang kuat, yang mengalir menuju awan Duan Mu. Menyentuh. Duan Mu Yuncong menggunakan kekuatan telapak tangan yang kuat, memecah gelombang udara dari senapan panjang. Tapi saat ini, Lu Ming telah tiba. Bersenandung. Tombak itu melesat ke awan Duan Mu. Tembakan ini, Duan Mu Yuncong ingin mundur, sudah terlambat. Hentikan. Awan Duan Mu meraung, darah menyembur, telapak tangannya memerah, dan suara harimau dan macan tutul keluar. Kemudian, kedua telapak tangan terdorong keluar, dengan kekuatan telapak tangan yang luar biasa, mengenai senapan panjang Lu Ming. Menyentuh. Suara tumpul terdengar, dan kemudian, suara patah tulang, serta jeritan Duan Mu Yuncong. Sosok Duan Mu Yuncong, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terbang dari jauh. Namun, Lu Ming tidak berhenti di situ. Tubuhnya bergerak dan langkahnya terus melangkah. Dia bergegas ke Duan Mu Yun secepat mungkin. Ini adalah keterampilan seni bela diri kelas atas tingkat kuning. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan tubuh tingkat Xuan, itu masih jauh lebih kuat daripada langkah naga dan ular sebelumnya. Dalam sekejap, Lu Ming menyusul Duan Mu Yuncong yang masih terbang di udara. Pada saat ini, fitur wajah Duan Mu Yuncong semuanya terjepit karena kesakitan. Melihat Lu Ming mengejarnya, dia terkejut dan berteriak, "Tidak, aku." Dia akan memanggil, "Aku mengaku kalah," tetapi dia belum memanggilnya. Pistol panjang Lu Ming ditarik dari bawah ke atas. Menyentuh. 3 kata, "Aku mengaku kalah," Duan Mu Yuncong tertahan, berubah menjadi jeritan melengking, tubuh seperti karung pecah, terbang ke udara. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Lu Ming melesat lagi dan terbang lagi. Saat ini, Duan Mu Yuncong telah benar-benar kacau, lupa mengaku kalah. Seluruh hadirin tercengang. Ini adalah kekuatan bertarung Lu Ming. Itu terlalu kuat. Duan Mu Yuncong benar-benar disalahgunakan. Keterampilan senjata tingkat Xuan Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan akan menembus tingkat keempat. Selain tubuh yang kuat dari kelas 2 yang dicurigai, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Apakah kamu tidak melihat itu? Metode tubuhnya adalah kelas atas kuning, tetapi dia telah mencapai level ke-6. Ya, sungguh mengerikan. Sudah berapa lama dia diperkenalkan ke China? Bagaimana dia berlatih dalam waktu sesingkat itu? Apakah ini jenius dunia? Tidak bisakah kekuatan bertarungnya mencapai 15 besar? Sulit untuk mengatakannya. Di sekitar, beberapa murid tingkat perak memandang Lu Ming dengan kaget dan berdiskusi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming tidak memberikan permainan penuh dengan kekuatan penuhnya. Dia telah berlatih formula senjata Geng Huo ke tingkat keempat, dan ada cara lain. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut. Bab 115. Saat ini di rumah macan putih, anggota keluarga Duan Mu juga bingung. Setelah setengah dering, terdengar raungan, "Hentikan, Lu Ming, kamu sampah. Jangan berhenti. Duan Mu Yuncong sudah dikalahkan. Kamu tidak berhenti. Ya, jika kamu tidak berhenti, kamu melanggar peraturan." Pelanggaran. Lu Ming mencibir dan berkata, "Duan Mu Yuncong 1 tidak mati, 2 tidak mengaku kalah, bagaimana aku melanggar peraturan?" Kamu. Orang-orang dari keluarga Duan Mu marah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Menyentuh. Kemudian, tembakan lain, awan Duan Mu keluar. Saat ini, keempat presiden memiliki ekspresi yang berbeda. Xuan Wu, Presiden Qinglong Academy of Sciences, melihat ekspresi yang hidup. Presiden Rumah Harimau Putih sangat murung, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang mengerikan, seperti lautan. Tentu yang paling bahagia adalah Direktur Rumah Rosevins. Dia meraih janggutnya dan menyeringai. Itu menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Akui kekalahan, Duan Mu Yuncong, cepat akui kekalahan. Menyerah. Murid-murid Aula Harimau Putih berteriak. Tapi Duan Mu Yuncong adalah 7 daging dan 8 sayuran, di mana harus dipanggil. Lu Ming mengambil beberapa tembakan lagi. Duan Mu Yun jatuh ke tanah dengan keras. Dia kejang. Busa putih di mulutnya bercampur darah dan air, dan terus-menerus keluar. Seluruh tubuhnya penuh dengan kulit dan daging, dan lebih dari selusin tulang patah. Tentu saja, ini adalah hasil dari kontrol kekuatan yang disengaja oleh Lu Ming. Kalau tidak, tembakan akan membunuhnya hidup-hidup. Lu Ming menginjak Duan Mu Yuncong dan menatapnya. Awan Duan Mu mengalir melalui setengah suara, lalu kembali sadar.
Melihat Lu Ming di depannya, dia ketakutan dari langit. Seperti gadis najis, dia mundur dan berteriak, tidak, jangan pukul aku. Dia menangis, hidung dan air matanya mengalir. Tadi dia ketakutan. Tombak itu terhunus padaku, dan itu melukai jiwaku. Bukankah kamu ingin aku 10 kali lebih buruk dari Liu Hui? Apa? Di mana prestise tadi? Lu mengabaikan Duanmu Yuncong, acuh tak acuh. Tidak, aku tidak berani. Kamu hanya mengira aku kentut. Duanmu Yuncong berteriak. Haha. Duanmu Yuncong membuat penonton tertawa. Murid-murid dari keluarga Duanmu sangat muram. Ini benar-benar memalukan. Duanmu Yuncong, jangan cepat mengaku kalah. Seseorang di keluarga Duanmu meraung. Menyerah? Ya, aku menyerah. Duanmu Yuncong berteriak. Tak pelak, ada lagi ledakan tawa. Lu Ming, Duanmu Yuncong sudah menyerah. Kamu masih belum melepaskan kakimu. Rumah Duanmu ada yang menelepon. Oh bagus. Lu Ming tersenyum, lalu bergerak untuk membuka kaki, tiba-tiba menendang. Duanmu Yuncong berteriak, tubuhnya ditendang puluhan meter, berguling puluhan lingkaran di peron, lalu berhenti. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Duanmu Yuncong telah mengaku kalah, kamu juga bergerak, kamu telah melakukan pelanggaran, kamu harus menjatuhkanmu, disposisi aturan pintu. Seorang murid tingkat perak dari keluarga Duanmu meraung. Buruk, apakah kamu salah? Awan Duanmu yang menghalangi kakiku tadi. Begitu aku mengangkat kakiku, dia terbang keluar. Itu semua karena dia. Mengapa berbaring di kakiku ketika tidak ada yang salah? Jalan ringan Lu Ming. Kamu, Lu Ming, kamu. Murid-murid keluarga Duanmu gemetar karena marah. Mereka merasa dada mereka tertahan oleh aliran qi, dan mereka hampir memuntahkan darah. Sebelumnya, Duanmu Yuncong seperti ini pada Liu Hui. Sekarang Lu Ming menyalinnya dan menggunakan semuanya di Duanmu Yuncong. Mereka sangat sulit untuk dibantah. Haha, Lu Ming, kamu sangat ceroboh. Lain kali kamu harus berhati-hati. Ahaha. Presiden halaman Rosevins mengelus janggutnya dan tertawa, belum lagi betapa bahagianya itu. Murid-murid dari rumah sakit lain memandangi presiden rumah Rosevins yang tertawa, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kebahagiaan kamu terlalu jelas? Pertempuran ini, Lu Mingsheng. Di platform pertempuran, sesepuh jubah perak mengumumkan. Kakak Lu sangat kuat. Adik laki-laki Lu tidak terkalahkan. Pada saat ini, para murid dari rumah Rosevins gemetar karena kegirangan, dan tidak bisa lagi berteriak dengan liar. Keren, bagus. Sama seperti di hari-hari anjing, tiba-tiba minum segelas bir dingin sampai ke tulang. Dulu Duanmu Yuncong begitu sombong, tapi sekarang seperti anjing mati. Ini luar biasa. Terutama Pangxi dan Huachi, tarian angin beberapa orang, sangat bersemangat untuk tersipu. Saat ini, ada orang di halaman Harimau Putih yang membawa awan Duanmu turun. Lu Ming. Saat Lu Ming hendak berbalik dan pergi, terdengar suara gemuruh di area halaman Harimau Putih. Lu Ming berbalik untuk melihat dan melihat seorang pemuda berjubah merah. Dia menatapnya dengan dingin. Duanmu Yunyang, itu Duanmu Yunyang, raja baru 3 tahun lalu. Apa yang dia inginkan? Seseorang berseru. Duanmu Yunyang. Lu Ming bergerak dalam pikirannya, dan informasi tentang Duanmu Yunyang keluar dari pikirannya. Duanmu Yunyang, raja baru 3 tahun lalu, kini menempati urutan kedua dalam daftar perunggu. Sayangnya, dia ditekan oleh Zhang Muyun, yang berada di periode yang sama dengannya, dan sulit untuk mencapai puncak. Beberapa orang mengatakan bahwa pada periode itu, Zhang Muyun adalah raja yang sebenarnya. Duanmu Yunyang memenangkan raja baru hanya karena banyaknya anggota keluarga Duanmu. Kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Lu Ming menanggapi dengan ringan. Lu Ming, kamu sangat berani. Mungkin kamu tidak tahu berapa banyak kesalahan yang telah kamu buat. Lu Ming, kamu sebaiknya tidak menemuiku di belakang, kalau tidak, aku akan membuatmu kalah sangat jelek. Itu jelek. Jalan dingin Duanmu Yunyang Sen, terutama 3 kata, sangat jelek, menggigit sangat berat. Wajah para murid Xuan Wu, Qinglong dan Suk semuanya berubah. Terutama para murid dari rumah Rosevins, wajah mereka bahkan lebih jelek lagi. Lu Ming diawasi oleh Duanmu Yunyang. Meskipun Duanmu Yunyang ditekan oleh Zhang Muyun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan tempurnya memang tak tertandingi dan hampir tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan ada desas-desus bahwa Duanmu Yunyang pernah mengalahkan salah satu ahli bela diri yang kuat. Tapi itu bukan tingkat teror yang kecil. Tidak ada yang akan mengira bahwa Lu Ming adalah lawan Duanmu Yunyang. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun, itu akan menjadi mungkin. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Mulan, tarian angin, Huachi beberapa orang, menunjukkan warna cemas. Hanya Pangxi yang melambaikan tangannya dan memanggil untuk mempercayai Lu Ming. Benarkah? Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku kalah. Jangan seperti Duanmu Yuncong. Itu hanya berteriak. Respons ringan Lu Ming tidak ada bandingannya. Orang-orang terkejut. Lu Ming ingin menantang Duanmu Yunyang. Dari mana dia datang? Area halaman Qinglong, pria dan wanita, berdiri berdampingan. Di antaranya, pria berjubah biru, ramping, rambut hitam, alis pedang kepelipis, mata seperti bintang.
Berdiri sembarangan saja, ada momentum luar biasa, seperti raja berpatroli. Dia adalah Zhang Muyun, pemain perunggu teratas. Di sebelahnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, Zuo Yirong, yang menempati urutan ke-7 dalam daftar perunggu. Kakak Muyun, apa pendapatmu tentang Lu Ming? Tanya Zuo. Sangat berbakat, naga manusia, tapi bagaimanapun muda, masih ada semangat muda, dalam 2 tahun lagi, adalah lawan besarku. Kata Zhang Muyun sambil tersenyum. Zuo Yirong sedikit terkejut dan berkata, tidak banyak yang bisa kamu dapatkan dari saudara Moyun. Tapi bukankah bagus memiliki lawan dalam hidup? Yirong, kamu kenal aku. Kata Zhang Muyun sambil tersenyum. Bab 116. Lu Ming tidak banyak bicara kepada Duan Muyunyang, tetapi berbalik dan berjalan meninggalkan peron. Lu Ming, terima kasih banyak. Ketika Lu Ming kembali ke area halaman Zuk, Liu Hui mengepalkan tangan dan berterima kasih kepada Lu Ming. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak hanya memulai untukmu. Aku hanya tidak suka wajah keluarga Duanmu. Selain itu, aku berseteru dengan keluarga Duanmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku tidak terbiasa. Liu Hui, serta murid Akademi Zuk lainnya, sedikit terkejut. Hanya karena alasan ini, naik ke awan Duanmu dan menyalahgunakannya dengan kejam. Mereka merasa bahwa gagasan Lu Ming tidak jelas bagi mereka. Selanjutnya, tantangan berlanjut. Persaingan sangat sengit, dan semua orang bekerja keras untuk bertarung. Pada saat tantangan selesai, hari sudah malam. 5 dari 10 penantang, bersama dengan Lu Ming, berhasil dalam tantangan tersebut, menggantikan 5 dari 30 penantang sebelumnya. Saat ini, semua tempat telah memasuki halaman sebelum mereka lahir. Secara keseluruhan, hanya 5 orang dari halaman Rosevins yang masuk 30 besar. Sesedi halaman Zuk, hanya ada 5 orang di Akademi Xuanwu. Ada 8 orang di halaman Qinglong, dan halaman Harimau Putih adalah yang terkuat, dengan 12 orang. Perlu disebutkan bahwa di antara 4 raja baru yang menarik banyak perhatian kali ini, di antara mereka, yang paling populer telah tersingkir, sedangkan Lu Ming berhasil masuk ke 30 besar dengan kekuatan kuda hitam. Adapun 2 orang lainnya, Wang Lingkong, pendatang baru 2 tahun lalu, dan Wang Duan Muyunyang, pendatang baru 3 tahun lalu, secara alami masuk 30 besar. Masih terlalu muda untuk menjadi populer. Itu normal untuk tersingkir dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ya, tapi 1 tahun kemudian, atau bahkan 2 tahun kemudian, jika popularitas tidak menembus ranah ahli bela diri yang hebat, maka pertempuran lempengan perunggu akan menjadi dunianya, dan ini adalah kecepatan normal. Tapi bagaimana dengan Lu Ming? Orang-orang mengobrol, tetapi secara kebetulan, mereka memikirkan sebuah nama, Lu Ming. Lu Ming baru diperkenalkan tahun ini, tapi dia berada di 30 besar. Lu Ming, itu cabul, itu tidak bisa dihitung menurut akal sehat. Orang hanya bisa menghibur diri dengan alasan ini. Ini adalah akhir dari permainan hari ini dan akan berlanjut keesokan harinya. Lu Ming, Pang Xi, dan lainnya kembali ke asrama. Setelah malam hening, keesokan paginya mereka kembali ke tempat Dabi. Sekarang, 30 yang pertama datang dan menarik undian. Itu masih tetua jubah perak yang memimpinnya kemarin. Seperti aturan kemarin, 15 orang dipilih secara acak oleh sesepuh jubah perak, dan kemudian nama 15 orang lainnya diambil oleh 15 orang ini. Kali ini, Lu Ming mendapat nomor 12. Ke-12, sepertinya kita akhirnya bertemu lawan yang kuat. Mulut Lu Ming dipenuhi dengan secercah harapan. Sejujurnya, dia tidak memberikan permainan penuh pada kekuatannya di depannya. Setelah mendaftar, Lu Ming berjalan ke tempat duduknya. Lu Ming, nomor berapa yang kamu gambar? Begitu dia kembali, Mulan tidak sabar untuk bertanya. Hari ini, Mulan tidak duduk bersama kakeknya. Sebaliknya, dia menari dengan angin dan Pang Xi. Secara alami, area mereka dipenuhi dengan murid laki-laki dari rumah Rosevins. Ke-12. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ke-12. Rumah Naga Hijau, Gu Qing. Mendengar namanya, Feng Wu, Huachi dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Lu Ming, ingat, selama kamu melakukan yang terbaik, bahkan jika kamu kalah, kamu bisa mendapatkan sesuatu, dan itu sepadan. Mulan menghela napas. Itu, kakak bela diri Mulan, dengarkan nada bicaramu, sepertinya aku akan kalah. Lu Ming sedikit terdiam. Apa menurutmu kamu bisa menang melawan Gu Qing? Mata Mulan Mei berkedip, menatap jalan Lu Ming. Bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa menghiburku. Lu Ming tidak memberikan jawaban positif, tetapi mengajukan pertanyaan, lalu duduk, hanya mulutnya, tetapi dengan sedikit senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Orang ini, kartu apa yang kamu tinggalkan? Mulan menatap Lu Ming dengan tajam untuk beberapa saat, seolah ingin mengetahui rahasianya. Kompetisi pertama secara resmi dimulai, Puskom pada tanggal 19, dan melonjak pada tanggal 15. Penatua Jubah Perak mengumumkan. Dengan pengumuman sesepuh berjubah perak, penonton langsung mendidih. Udara muncul, secara tak terduga bagi Pu Sichong, pertandingan yang kuat, yang ini terlihat. Menurut aku tidak mungkin gedung pencakar langit bersaing satu sama lain selama setengah tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang.
Tapi tidak ada keraguan bahwa Skywalker bisa masuk 10 besar atau bahkan 6 besar. Ya, Raja baru 2 tahun lalu akan datang ke masanya. Dua sosok muda menaiki panggung dengan perhatian seluruh penonton. Lincoln adalah seorang pemuda botak, berusia 17 atau 18 tahun. Otot-ototnya menggembung dan penuh daya ledak. Dia membawa sebatang besi di punggungnya, dan matanya seterang binatang buas. Ini Lincoln, Raja baru 2 tahun lalu, jenius tak tertandingi dari rumah harimau putih. Namun, dia bukan anggota keluarga Duanmu. Di sisi lain langit ada seorang pemuda tampan bernama Pusichong. Sebelumnya, dia menduduki peringkat nomor 19 dalam daftar perunggu, dan dia benar-benar ahli. Tapi saat ini, wajah Pusichong sangat bermartabat. Pusichong, aku menyarankan kamu untuk mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, kamu bukan lawan aku. Lincoln menyeringai. Dia sangat sombong, tapi nyatanya tidak ada yang mengira dia sombong. Dia hanya berpikir wajar baginya untuk mengatakan ini karena dia memiliki kekuatan. Mata Pusi berkilat, menunjukkan warna yang tegas, dan berkata, Lincoln, jika kamu ingin aku mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Oh, karena kamu bertekad untuk bertarung, kamu harus siap untuk cedera. Terkadang, aku tidak bisa mengendalikannya sendiri. Dia menyeringai di udara, menunjukkan senyum ganas. Kalau begitu ambillah. Menyentuh. Begitu kata-kata di udara jatuh, cahaya ganas muncul di matanya, seperti monster, bergegas menuju kucing. HISHI. Tenda cakar yang tajam menutupi seluruh tubuh Pusichong. Pusi bergegas keluar dari sarung pedang panjangnya, dan pedangnya ki membubung ke langit dan memotong ke udara. Ledakan, ledakan. Tenda cakar di udara bertabrakan dengan pedang Pusichong Ki dan keduanya menghilang. Sedikit keterampilan, tapi itu saja. Sudah berakhir. Suara dingin di udara diucapkan, dan roh jahat memenuhi tubuhnya. Dia mencabut batang besi di belakang punggungnya dan membantingnya ke arah kucing. Tongkat ini, bumi berguncang, momentum langit. Pusichong mengeluarkan semua kekuatannya, yang sulit dilawan. Dia langsung dipukul dan terbang sejauh puluhan meter. Seluruh tubuhnya gemetar dan mulutnya memuntahkan darah. Jika kalah, 2 gerakan akan kalah. Nyatanya, 1 gerakan akan kalah. Kekuatan Pusichong terlalu berbeda dengan udara. Kekuatan udaranya terlalu kuat, 10 besar sama sekali tidak ada masalah. Kali ini, 10 besar pasti akan berubah. Di tribun, Lu Ming tergerak hatinya. Dia tidak bisa melihat kedalamannya. Itulah yang membuatnya menarik. Kemudian, mata Lu Ming menunjukkan jejak perang. Di udara, game selanjutnya, 17 vs 2. Penatua Jubah Perak mengumumkan. Bab 117. Nomor 2, bukankah Duanmu Yunyang? Lawan Duanmu Yunyang, adalah Duhe ke-17, nyatanya lebih kuat dari Pusichong. Namun dengan Duanmu Yunyang, perbedaannya terlalu besar. Pisau, hanya pisau, Duhe dikalahkan, kekalahannya menyeluruh, tidak ada kekuatan untuk kembali. Pedang Duanmu Yunyang, teror yang ekstrim, seperti bisa membelah langit dan bumi. Tidak ada yang tahu bahwa Duanmu Yunyang telah menggunakan beberapa persen dari kekuatannya, tetapi tidak diragukan lagi itu sangat mengerikan. Selanjutnya, permainan berlanjut. Lebih intens dari sebelumnya, bisa masuk 30 besar, tidak lemah, kekuatannya sangat kuat. Beberapa dari 2 orang dengan kekuatan yang sama bertemu satu sama lain, dan perang menjadi sangat sengit. Bahkan perang memiliki hampir 1000 gerakan sebelum menang dan menang. Tetapi ada juga beberapa konfrontasi, dan mereka benar-benar putus asa. Misalnya, Zhang Muyun, hanya dengan tangan biasa, memecahkan lawan. Ada juga daftar perunggu bintang langkah ketiga Kai, peringkat keempat saja, adalah solusi untuk lawan. Yang lebih diperhatikan Lu Ming adalah Buxing Kai, karena orang ini juga menggunakan senjata, dan juga jenius di rumah harimau putih. Meskipun sekolah pedang Suanyuan disebut sekolah pedang, ada banyak kelompok pedang, tetapi ada banyak senjata lain di sekte tersebut. Jadi ada segala macam. Yang pertama, Zhang Muyun, misalnya, disebut sebagai pedang pertama di antara murid kelas perunggu. Duanmu Yunyang, dikenal sebagai pisau pertama. Buxing Kai, disebut senjata pertama. Lu Ming pada tanggal 51, pada tanggal 12, Guqing. Pada saat ini, jubah perak tertua diumumkan. Guqing, lawan Lu Ming kali ini adalah Guqing. Tampaknya Lu Ming telah berhenti di sini, tetapi sebagai murid pemula, sungguh menakjubkan bisa mengambil langkah ini. Lu Ming dikalahkan, itu pasti kekalahannya, tapi apa yang bisa Lu Ming bawa ke Guqing? Apa gerakannya? Menurut pendapatku, 10 gerakan seharusnya baik-baik saja. Kurasa itu harus dalam 10 langkah untuk menyelesaikan pertempuran. Lu Ming mengabaikan komentar di sekitarnya dan naik ke platform perang. Kakak bela diri Lu Ming, aku percaya kamu akan menang. Teriak Pang Shi, dia memiliki kepercayaan buta pada Lu Ming. Lu Ming menoleh ke Pang Shi dan berkata, batu besar, aku akan menang bersamamu. Lalu, sambil tertawa, lanjutkan. Di mana kepercayaan diri, orang ini? Mulan membaca sekilas. Orang ini selalu terobsesi dengan kepercayaan diri. Tarian angin.
Meskipun mereka mengatakannya, tetapi jauh di mata mereka, mereka masih memancarkan warna harapan. Mereka juga berharap Luming dapat mematahkan kognisi mereka lagi. Ketika Luming pergi ke platform pertempuran, Guking juga menginjak panggung, dan keduanya berdiri berhadapan. Luming tidak bisa tidak melihat Guking, jubah ungu, membawa pedang panjang, penampilan biasa, tetapi di tubuh, tetapi ada bau terbakar. Adik laki-laki Luming, meskipun peringkatmu tertinggal, aku tidak akan menganggap enteng lawan manapun. Kamu harus berhati-hati. Guking sangat sopan untuk mengepalkan tangan. Meskipun kakak bela diriku melepaskan tangan dan kaki aku, jika aku tidak bisa menahan cedera, aku hanya akan menyalahkan aku karena kemampuan belajar aku yang buruk. Luming Dao. Nah, sekarang masalahnya, ambillah, ini api. Sarung pedang Guking di belakang, pergelangan tangan bergetar, pedang panjang meledakkan ratusan pedang ki, setiap pedang berwarna merah, penuh niat membara, menghalangi ruang tempat Luming berada. Tampaknya, ini adalah seni bela diri Guking yang terkenal, dan dia bisa menyalakan api dan menyalakan api dan menyalakan api. Seni bela diri inferior Xuanxi memiliki api, dan pedang itu seperti api. Ini mencakup jangkauan yang luas, dan hampir tidak mungkin untuk menghindarinya dengan metode tubuh. Begitu tidak dapat dihindari, ia akan menghadapi serangan tanpa akhir dan gelombang serangan tanpa akhir. Dikatakan bahwa Guking berspesialisasi dalam sejenis seni bela diri. Sekarang dia telah dilatih ke tingkat keempat. Dia murni dan hijau. Berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan? Para murid yang menyaksikan perang di sekitar menatap ke panggung dalam sekejap. Jenius peringkat 12 benar-benar kuat. Seni bela diri inferior tingkat Xuan telah dikembangkan ke tingkat keempat. Selain itu, tubuh Guking sama sekali tidak lemah, setidaknya satu produk sempurna, jika tidak mungkin membuat pedang jadi cepat. Luming bergerak dalam hatinya, dan menahan tangannya, dan tombak panjang itu tersapu. Jangkauan bulan. Kilatan tombak berbentuk setengah bulan, menghasilkan kekuatan yang kuat dan menghancurkan ki pedang di sekitarnya. Tetapi percikan dapat menyalakan api, setelah pedang ki dihancurkan, lebih banyak pedang ki akan diproduksi, menutupi tanah. Karena tidak bisa dihancurkan, patahkan pedang itu dengan kekuatan yang kuat. Mata Luming berkilat, tubuhnya melompat, dan tombak panjang ditarik dari bawah ke atas. Tempat di mana senjata panjang lewat, pedang ki meledak, memperlihatkan area kosong. Longsor. Kemudian, Luming dari atas ke bawah, gunung runtuh, pada saat yang sama, tubuh gas asli tergila-gila ke senapan panjang, getaran senapan panjang, penuh dengan momentum junjun. Berdasarkan 8 pencapaian puncak Luming seni bela diri, serta ki sejatinya yang kaya dan kental, yang 3 kali lipat dari ki sejati lainnya, dan dikombinasikan dengan tubuh Xiao Cheng kelas 2, meskipun Luming tidak pecah sepenuhnya, kekuatannya juga sangat luar biasa. Tembakan ini, meskipun itu adalah bukit kecil, akan dihancurkan oleh Luming. Ledakan. Tombak jatuh dan pedang tersapu. Kemarahan roh, menggedor pedang Guking, membuat tubuhnya syok gila, mundur 10 langkah. Di sekeliling kami, terdengar suara udara sejuk. Semua orang menatap pemandangan itu. Luming menerobos api Guking dan pedang api padang rumput dengan satu tembakan. Metodenya brutal dan langsung, tetapi juga yang paling efektif. Kekuatan Luming terlalu kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bisakah Luming menang? Bukankah itu luar biasa? Murid dari 4 halaman hampir tidak bisa tetap tenang. Saat ini, wajah Guking sangat bermartabat, dan ada pandangan heran di matanya. Dia berkata, adik laki-laki Luming, bakatmu benar-benar di luar dugaanku. Tapi tidak mudah untuk memenangkanku. Aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Awalnya, aku ingin mempertahankan 10 besar, tapi tidak adil untuk menggunakan itu padamu. Kandang api. Guking minum sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Tiba-tiba, lapisan api merah muncul di tubuhnya, seperti seluruh orang yang tiba-tiba terbakar. Kemudian, nyala api ini, menyapu ke arah daratan, tersapu. Tubuh Luming berkedip untuk menghindari api ini, tetapi begitu api jatuh ke tanah, mereka terbakar. Dalam sekejap, sekeliling Luming berubah menjadi lautan api. Adik laki-laki Luming, ini adalah keterampilan rahasiaku. Selama kamu bisa mematahkan gerakan ini, aku akan menyerah. Suara Guking keluar. Seni rahasia yang luar biasa. Mata Luming berkilat. Seni rahasia, sama sekali berbeda dari seni bela diri, tidak memiliki level. Tetapi setiap jenis seni rahasia sangat indah, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Perlu beberapa kondisi khusus untuk berkultivasi dengan sukses. Setelah digunakan, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Namun, pasti ada untung dan rugi. Ada juga berbagai batasan pada seni rahasia. Misalnya, setelah beberapa seni rahasia digunakan, seni bela diri akan jatuh ke dalam keadaan lemah dan dibantai oleh orang lain. Keahlian rahasia Guking adalah membakar ki asli, yang terbakar dan berubah menjadi sangkar api. Sayang sekali nyala api tidak bisa menghentikanku. Luming memiliki senyum percaya diri di sudut mulutnya. Bab 118. Segera, tombak Luming dengan cepat melambai. Tombak panjang melambai, dan angin kencang bertiup kencang. Pistol butir api ada di tangan Luming, yang tampaknya berubah menjadi naga api. Suara mendesing. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Api di sekelilingnya naik dan turun dengan tombak Luming.
Akhirnya, itu didorong oleh tombak dan berubah menjadi naga api besar, terbang mengelilingi Luming. Luming berdiri di lautan api, dan naga api menari di sekelilingnya seperti dewa api. Pergi. Akhirnya, Luming menembak ke langit, dan seekor naga api naik ke langit, melayang dan membubung ke langit. Setelah melesat hingga ketinggian 100 meter, naga api itu perlahan menghilang, berubah menjadi energi dan kembali ke langit dan bumi. Di platform pertempuran, tempat Luming berdiri, tidak ada nyala api sama sekali. Kandang api, rusak. Gu Qingmu tertegun. Setelah setengah suara, dia menjawab dengan senyum masam dan berkata, adik laki-laki Luming, aku tidak sebagus seorang jenius. Terima kasih banyak, adik laki-laki Luming, atas kebaikanmu barusan. Aku akui mengalahkan. Baru saja, jika tombak Luming ditujukan padanya, dia akan terluka parah jika dia baru saja melakukan seni rahasianya. Kebetulan. Luming berkata sambil tersenyum. Menantikan Luming memasuki 10 besar. Gu Qing melemparkan tinjunya dan kemudian mundur. Menang. Luming menang lagi. Murid-murid dari 4 halaman, sudah tidak bisa mengagumi, merasakan bibir mereka bergetar. Terutama mereka yang berulang kali berpikir bahwa Luming akan berhenti dan kalah, wajah mereka panas membara, seolah-olah telah ditampar puluhan kali. Di area halaman harimau putih, Lu Yao dan Lu Yunxiong murung dan ingin meneteskan air. Jauh di mata mereka bahkan berkedip karena panik. Bakat dan kecepatan kemajuan Luming telah membuat mereka sedikit ketakutan. Tidak, dibandingkan dengan Duan Mulin, dia masih tertinggal jauh. Lu Yao mengepalkan tinjunya dan berulang kali memperingatkan dirinya sendiri. Tampaknya hanya dengan cara ini dia bisa merasa lebih baik. Ming Senlu. Di platform pertempuran, sesepuh jubah perak mengumumkan. Secara alami, seluruh adegan mendidih lagi. Luming sedikit tersenyum dan berjalan keluar dari peron dan kembali ke area tempat duduk. Bagaimana, kakak bela diri Mulan? Aku bilang kamu harus percaya padaku, tapi aku direkomendasikan olehmu. Jika kamu percaya padaku, kamu percaya pada matamu sendiri. Kembali ke area tempat duduk, Luming berjaya di jalan Mulan. Kalian, ini masih awal. Ayo pamer saat kamu masuk 10 besar. Melihat kepuasan Luming, gigi Mulan terasa gatal. Tentu saja, apresiasi yang mendalam di mata hanyalah sekejap. Masuk 10 besar, apa hadiahnya? Luming bertanya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Mulan tersenyum menawan dan mencondongkan tubuh ke depan. Tubuh bagian atasnya yang kuat dan penuh hampir bergantung pada dada Luming. Semburan aroma mempesona mengalir langsung ke hidung Luming. Di dekatnya, Huachi, Feng Wu dan banyak murid lain di halaman Rosevins tertegun, dan kemudian menunjukkan mata iri mereka. Kali ini, Luming tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan warna mabuknya. Kemudian dia memelototi dada Mulan dengan sekuat tenaga. Dia berkata sambil tersenyum, kakak bela diri Mulan, kamu dapat memuaskan aku dengan hadiahnya. Implikasinya jelas. Mulan tidak membuka mulutnya, dan murid-murid di pekarangan mawar terdekat sudah meledakkan potnya. Nes, Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu dengan tatapan mesum di matamu itu? Luming, aku memberitahumu, meskipun kamu memiliki bakat luar biasa, kamu harus memperhatikan Mulan yang lebih tua. Aku akan bertarung denganmu. Penatua Mulan adalah dewi aku. Harap menjauh dari mata kamu yang mesum. Dan Huachi berteriak, Luming, kamu binatang buas, aku akan bertarung denganmu. Kerumunan sangat bersemangat sehingga Luming hanya bisa dikalahkan. Luming mundur 2 langkah dan menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Pesona Mulan terlalu kuat, bukan? Melihat Luming mundur, Mulan dengan bangga meluruskan dadanya. Tiba-tiba, ada gelombang air yang deras, yang membuat mata sekelompok saudara babi di sekitarnya menjadi lurus dan lurus. Mulan berusia 21 tahun, sangat berbeda dengan gadis remaja. Dia dewasa, seksi dan menawan. Dia adalah bencana, di mana orang-orang muda di usia belasan dan 20-an bisa menolak. Bahkan Luming melompat dalam hatinya. Bibir merah seksi Mulan sedikit cemberut dan matanya menoleh. Dia berkata, Luming, kamu dapat memenuhi semua persyaratan yang kamu inginkan. Kecuali kompetisi besar ini, kamu bisa mendapatkan tempat pertama. Pertama, Penatua Mulan, apakah itu yang kamu katakan? Luming menatap Mulan. Melihat mata Luming, Mulan melompat dalam hatinya, apakah Luming masih bisa memenangkan tempat pertama? Lalu dia menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak mungkin. Kekuatan beberapa tempat pertama sangat mengerikan. Dia tahu betul bahwa Luming tidak akan pernah bisa memenangkan tempat pertama, pikirkan di sini, letakkan hati, senyum menawan, cara, bagus, itu kesepakatan. Pertama. Luming tidak dikepung oleh rumah Zuk lain di dekatnya, karena ide mereka mirip dengan Mulan. Ada kemungkinan besar kekuatan tempur Luming akan masuk 10 besar, tapi pertama-tama, itu tidak mungkin. Persaingan berlanjut, dan tak lama kemudian, sisa kompetisi berakhir. Namun, 15 besar belum ditentukan. Karena masih ada tantangan. Kali ini, Presbyterian besar memilih salah satu yang menurut mereka paling kuat dan menambahkannya ke posisi ke-16. Kemudian pilih 5 kandidat dan tantang mereka. Pemenang akan masuk 16 besar. Segera setelah itu, kuota dipilih dan ditantang.
Kali ini, tidak ada yang menantang Lu Ming, karena Lu Ming menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Pada saat tantangan selesai, hari sudah malam. Dan 16 besar semuanya keluar. Akademi Harimau Putih masih jauh di depan, menempati 7 tempat. Ada 4 halaman Qinglong dan 3 halaman Su. Akademi Xuanwu adalah yang terburuk. Hanya 2 orang yang masuk ke 16 pertama. Guking dari Akademi Qinglong, bukan kebetulan, melalui tantangan, membunuh kembali 16 orang pertama, yang membuktikan kekuatannya. 10 talenta teratas, tanpa kecuali, semuanya masuk 16 besar. Pertandingan besar hari ini berakhir, dan keesokan paginya, pertandingan besar berlanjut. Kali ini masih seri. Usai pengundian, sesepuh berjubah perak langsung mengumumkan daftar duel. Di antaranya, yang paling mencolok adalah pertarungan Lu Ming melawan Ling Kong. Ya, duel antara dua raja baru. Seperti beberapa pemain peringkat teratas lainnya, mereka tidak berada di tim yang sama. Secara alami, konfrontasi antara Lu Ming dan Ling Kong telah menarik banyak perhatian. Seluruh penonton membicarakan duel antara Lu Ming dan Ling Kong, dan mereka menebak siapa yang akan menang pada akhirnya. Penampilan Lu Ming sangat luar biasa sehingga mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menang di udara. Sebagai antisipasi, permainan dimulai. Duan Mu Yunyang adalah yang pertama bermain, dan lawannya adalah Guking. Itu adalah duel satu sisi. Guking mencoba yang terbaik untuk menampilkan sangkar api, tetapi dia langsung dibelah oleh Duan Mu Yunyang, yang hampir menang dengan menghancurkan kekuatan yang layu dan membusuk. Kemudian, Zhang Muyun, Bu Xingkai, Geng Duan dan seterusnya juga bermain satu persatu, hampir tanpa ketegangan, dan menang. Tapi Cheng Fei Luan, setelah berjuang keras, memenangkan lawannya. Akhirnya, di game ke-7, giliran Lu Ming dan giliran Ling Kong. Bab 119. Tiba-tiba, suasana menjadi panas. Area rumah Harimau Putih. Ling Kong, tangani Lu Ming, jangan pegang tanganmu, lebih baik singkirkan dia. Mulut dingin Duan Mu Yunyang. Duan Mu Yunyang, apakah kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Sudah kubilang, aku bukan anjing dari keluarga Duanmu. Jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Dengan seringai di udara, dia penuh tantangan. Pencakar langit, apa maksudmu? Lu Ming adalah musuh rumah Harimau Putih kita. Pemuda keluarga Duanmu lainnya terlihat jelek. Dia adalah musuh keluarga Duanmu, bukan milikku. Tapi aku akan melakukan yang terbaik, bukan karena keluarga Duanmu, tapi karena Lu Ming adalah lawan yang baik. Setelah itu, dia melesat ke udara dan bergegas ke platform pertempuran. Kakek ini, yang bersandar pada tetua berjubah emas di udara, benar-benar pemberontak dan bencana. Jalan pemuda keluarga Duanmu. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan patuh. Duan Mu Yunyang mencibir. Di peron, Lu Ming berdiri berhadapan dengan udara. Lu Ming, ayolah. Kakak bela diri Lu Ming, tak terkalahkan. Para murid di halaman Zuk berteriak dan bersorak untuk Lu Ming. Di udara, tak terkalahkan, di udara mengisi bahan bakar. Elder Brother Ling Kong mengalahkan Lu Ming, Elder Brother Ling Kong akan menang. Murid-murid rumah Harimau Putih tidak mau kalah dan berteriak. Belakangan, para murid dari kedua belah pihak mulai saling melotot. Sebelum kompetisi dimulai, para murid dari kedua akademi tersebut sudah berperang. Lu Ming, aku tahu kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Darahmu tidak pernah pecah. Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, ayo gunakan semuanya. Aku tidak akan berbelas kasih. Melihat Lu Ming di udara, matanya penuh keliaran. Aku tidak bisa mendapatkannya. Lu Ming tersenyum. Bagus, haha. Tertawa di udara. Kedua pria itu saling memandang. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, kedua pria itu bergerak pada saat yang sama, dan kedua sosok itu saling bergegas pada saat yang bersamaan. Teknik tongkat iblis angin membuka gunung. Gang Huo Gunjue longsor. Batang besi di udara dan tombak Lu Ming dibombardir bersama. Kapan? Saat dua iblis kuno bertabrakan satu sama lain, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi. Di persimpangan tombak dan batang besi, dua jenis cahaya, satu merah dan satu kuning, meledak dengan hebat, membentuk gelombang badai besar, menyapu segala arah. Meski jaraknya ratusan meter dari tribun sekitar, aku masih merasa ada badai berkekuatan 10, dan orang-orang hampir terbang. Ini terlalu kuat, bukan? Kekuatan apa ini? Apakah ini masih ranah seni bela diri yang bisa mencapai kekuatan? Beberapa murid ketakutan. Itu hanya sebuah gerakan. Ini menakutkan. Di atas panggung, kedua pria itu bergerak satu sama lain dan mundur 7 atau 8 langkah bersama. Ini sangat kuat. Aku lebih tinggi dari aku. Aku telah mencapai tingkat kedua. Apalagi tingkat metafisik seni bela diri telah mencapai puncak tingkat keempat. Tidak lebih buruk dari aku. Sepertinya aku tidak bisa menangkan dia hanya dengan 60% skill. Hati Lu Ming berubah. Kekuatan ki sejati Lu Ming jauh lebih banyak daripada 9 puncak guru seni bela diri rata-rata. Dalam duel sebelumnya, dia hanya mengerahkan 60% paling banyak. Yah, datang lagi. Menderu di udara, seluruh otot tubuh menggeliat, seperti sebongkah besi pada umumnya, dengan cepat menuju daratan Ming. Kemudian 70%.
Mata Luming berkilat dan kakinya menginjaknya, dan tubuhnya berhamburan keluar seperti embusan angin. Kapan? Ada raungan keras lainnya. Kali ini, dia mundur di udara, sementara Luming hanya bergetar. Luming lebih unggul. Apakah Luming akan menang? Tidak semudah itu. Awas. Ledakan. Begitu dia mundur, dia bergegas ke Luming, seperti binatang buas. Kapan? Kapan? Kedua pria itu dibombardir bersama secara berurutan. Setiap kali, mereka ditolak di udara, tetapi pada saat berikutnya, mereka akan bergegas lagi. Dalam sekejap, keduanya bertarung lebih dari 10 jurus. Semua orang menahan napas dan menonton sejenak. Beberapa yang lebih muda lebih antusias. Ini terlalu menggerakkan, terlalu kejam. Keduanya pukulan keras, sederhana dan kasar, tetapi mereka yang paling mengejutkan. Di area 4 halaman utama, ada beberapa orang dengan wajah yang sangat serius. Misalnya, Su Song di peringkat ke-8, Dong Chae ke-9, dan Lei Dong ke-10. Karena kekuatan kedua pria itu kini mendekati mereka. Kapan? Langkah lain, udara mundur 7 atau 8 langkah, kali ini, dia tidak terus menyerang. Metode tubuh. Kamu sama sekali tidak seperti laki-laki. Setelah pertandingan besar ini, aku akan membelikanmu minuman. Ling Kong tertawa. Yah, aku akan menunggu anggurmu. Luming tersenyum, matanya cerah dan semangat juangnya membara. Tabrakan langsung ini juga membuat darah Luming terbakar. Tapi Luming, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, aku akan memenangkan permainan ini. Dia menjilat bibirnya di udara. Ledakan. Kemudian, darah di tubuh berkelebat dan darah menyembur keluar. Darahnya level 6. Di sekolah pedang Xuan Yuan, talenta top umum semuanya level 5. Hanya sejumlah kecil orang, darah untuk 6 level. Sekuat angin, seperti di udara. Di antara kelompok orang baru tahun ini, tidak satupun dari mereka yang memiliki darah level 6. Sebelum Luming bangkit, banyak orang mengatakan sesi tahun ini adalah yang terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, tentu saja, semua orang yang mengatakan itu tutup mulut. Dentur. Pada saat yang sama, tubuhnya benar-benar mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Kemudian, ototnya menggeliat dan tulangnya bergeser, dan tubuhnya terus membengkak. Hanya dengan beberapa tarikan napas, tubuh di udara cukup besar untuk beberapa lingkaran, seperti kera raksasa, atmosfer yang ganas dan ganas menyebar. Formula gila binatang, skill rahasia. Formula gila binatang, itu sebenarnya dipraktekkan menjadi formula gila binatang di udara. Dengan kekuatan udara, ditambah dengan monster gila Jue, seberapa mengerikan. Ini adalah kekuatan dari 5 besar. Dari tribun, ada semburan seruan. Itu kode binatang buas. Mata Luming bergerak. Ini tidak tersedia dalam data yang dikumpulkan oleh Huachi. Formula gila binatang buas, bisa membiarkan binatang manusia rahasia, kekuatannya meningkat banyak. Namun kerugiannya adalah durasinya tidak lama, beban tubuh sangat besar, setelah digunakan, tubuh akan mengalami masa kelemahan. Ambil. Mengaum di udara, seperti kera raksasa, bergegas menuju Luming, lebih cepat dari sebelumnya. Semburan darah, ditambah dengan monster gila Jue, membuat kekuatan tempur udara lebih dari 2 kali lipat. Ledakan. Tongkat besi tebal itu menabrak Luming. Batang besi itu menghantam udara dan membuat raungan. Itu sungguh mengerikan. Dalam hal ini, ayo berlatih 10%. Mata Luming berkilat, dan semua ki di tubuhnya meledak. Ledakan. Pada saat ini, Luming menghembuskan nafas yang mengerikan, ki sejati yang kuat hingga ekstrim, dalam tubuh Luming terjerat. Sua, sua, sua. Pada saat ini, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai dan Duan Gang semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Bab 120. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai dan Duan Gang semuanya bangun, terutama 3 orang di belakang mereka. Wajah mereka sangat serius. Ledakan. Tombak Luming menyapu, dan batang besi di udara kembali berhembus bersamaan. Semangat yang kuat meluap kemana-mana, dan hembusan angin bertiup. Beberapa murid di depan tribun sekitar, yang lemah dalam kultivasi, langsung tersapu angin kencang. Jika tidak ada bantuan dari para murid dengan kultivasi maju, mereka akan terhempas. Mengerikan. Serangan ini telah melampaui level Master Seni Bela Diri dan mencapai bidang Master Seni Bela Diri besar. Setelah suara keras, kedua sosok itu berpisah pada saat bersamaan dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Kekuatan ini sangat kuat, jadi lanjutkan. Hati Luming tergerak dan terus melaju ke depan. Datang lagi. Dia meraung di udara dan bergegas ke Luming. Kapan? Keduanya bertabrakan lagi. Kedua pria itu berpisah dengan satu pukulan dan kemudian bang bersama lagi. Kapan? Kapan? Di platform pertempuran, seperti 2 dewa kuno, saling membombardir, suara tabrakan yang menakutkan memekakkan telinga. Beberapa pencapaian rendah harus menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Mengerikan. Apakah ini kekuatan dari 2 raja baru? Kekuatan tempur seperti ini, hanya daftar 5 perunggu teratas yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ya, tidak begitu kuat setelah peringkat 5 perunggu. Yang paling menakutkan adalah Luming, yang baru bergabung tahun ini.
Luar biasa. Aku tidak tahu apakah Lu Ming dapat memecahkan rekor kakak bela diri Feng Wuji. Di tahun pertamanya sebagai manusia baru, Feng Wuji bergegas ke tempat kelima. Awas. Kekuatan bertarung Lu Ming mengejutkan para murid di halaman keempat. Kapan? Kapan? Raungan berlanjut, dan 100 gerakan berturut-turut berpotongan, dan kemudian sosok itu menjadi satu. Kedua pria itu membuka jarak dan berdiri berhadapan satu sama lain. Lu Ming, aku kalah. Desahan di udara. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia duduk di tanah, terengah-engah. Tidak peduli itu monster gila Jue atau semburan darah, itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Saat ini, waktunya telah tiba. Dengan pengakuan kekalahan Lingkong, para penonton mendidih, terutama para murid Akademi Zu, meneriakkan nama Lu Ming. Kemenangan Lu Ming pada dasarnya berarti melangkah ke 10 besar. Kali ini, mungkin ada 2 orang di halaman Rosevins yang masuk 10 besar, yang sangat bagus, dan tidak akan pernah berada di bawah. Kamu tahu, dalam 7 atau 8 tahun terakhir, rumah Rosevins berada di urutan paling bawah. Lu Ming, ada kesempatan untuk bertarung lagi di masa depan. Jalan raya atas. Bagus. Lu Ming mengangguk. Haha, Lingkong tertawa dan turun dari panggung dan pulih, karena dia mungkin memiliki permainan selanjutnya. Lu Ming turun dari panggung, lalu ada permainan lain untuk dilanjutkan. Tak berapa lama permainan pun usai. Usai pertandingan, giliran para tetua yang sakit kepala. Kali ini, para tetua harus memilih 2 dari yang terkuat untuk menggantikan 10 besar. Kemudian pilih 3 dari 6 yang tersisa sebagai penantang untuk menantang 10 master teratas. Jika mereka bisa menang, mereka akan menggantinya. Setelah diskusi yang panas, kandidat akhirnya terpilih. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur udara terlihat jelas bagi semua orang. Sebagai 2 tempat pertama, 10 besar dibuat. Kemudian 3 lainnya mulai menantang. Demikian pula, tidak ada yang menantang Lu Ming. Saat tantangan selesai, 10 besar tahun ini akhirnya lahir. 10 besar tahun ini tidak terlalu berbeda dengan daftar perunggu sebelumnya. 10 medali perunggu teratas sebelumnya adalah sebagai berikut. Tempat pertama adalah Zhang Muyun dan King Long Yuan. Kedua, Duan Mu Yunyang, Rumah Macan Putih. Ketiga, Bu Xingkai, Rumah Harimau Putih. Keempat, Duan Gang, Akademi Xuanwu. Kelima, Debu Duanmu, Rumah Macan Putih. Keenam, Cheng Feiluan, Halaman Su. Nomor 7, Zuo Yirong, King Long Yuan. Nomor 8, Su Song, Akademi Xuanwu. No. 9, Dong Chee, Halaman King Long. No. 10, Lei Dong, Rumah Harimau Putih. Di antara mereka, Halaman Harimau Putih 4 orang, 5 teratas menempati 3 orang, kekuatannya sangat kuat. Ada 3 orang di Akademi King Long, 2 di Akademi Xuanwu dan 1 di Akademi Su. Kali ini sedikit berubah. Lingkong dan Lu Ming berada di 10 besar, sedangkan Su Song, yang ke-8, dan Lei Dong, yang ke-10, tidak masuk 10 besar. Dengan cara ini, masih ada 4 orang di Halaman Harimau Putih, 3 di Akademi King Long, dan yang paling menyedihkan di Akademi Xuanwu. Hanya Geng Duan dan Halaman Rosevins yang menjadi 2. Di antara 10 besar, kita harus saling berhadapan. Artinya, setiap orang harus bersaing dengan 9 lainnya, dan akhirnya memeringkat mereka berdasarkan jumlah kemenangan. Ini adalah akhir dari kontes hari ini. Kontes antara 10 besar akan diadakan besok. Lu Ming, kamu bisa mencapai hasil ini, sudah sangat bagus, kompetisi besok, tidak ada tekanan, permainan normal bisa. Mulan melakukannya, tapi mata senyumnya hampir menyipit. Itu tidak bagus. Aku ingin menjadi yang pertama. Aku masih menunggu hadiahmu, kakak seperguruan Mulan. Lu Ming setengah bercanda. Nah, kalau begitu kamu harus mengisi bahan bakar. Wajah Mulan agak merah, dan dia melirik Lu Ming. Dia penuh dengan perasaan asmara. Langsung di sisi mata Huachi, Pangxi dan orang lain lurus. Mulan segera mengangkat Lian Bu dengan ringan dan pergi dari sini. Lu Ming, Pangxi dan Huachi juga kembali bersama. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mempraktikkan formula tombak yang kuat. Pertempuran hari ini dengan udara adalah pengalaman yang luar biasa. Selain gerakan terakhir dari formula senjata api yang kuat, semburan darah, dan potensi, api tidak digunakan, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. 10% dari budidaya, ditambah 2 nilai kecil ke dalam tubuh, dan kode senjata geng. Lu Ming mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Dia merasa jarak formula senjata geng Huo tidak jauh. Dalam suara nyanyian yang indah, Lu Ming masih memahami formula senjata api geng. Petasan di tangannya tanpa sadar menari, angin kencang melolong, dan tombak menembus udara. Waktu, begitu tidak sadar berlalu. Saat Lu Ming berhenti, 3 jam telah berlalu. Level kelima dari formula senjata api geng luar biasa dan akhirnya tercapai. Mata Lu Ming berkilat. Gang Huo Gunjue tetap berada di puncak level keempat untuk jangka waktu tertentu, dan akhirnya setelah pertempuran dengan udara, itu adalah terobosan alami. Zhang Muyun, Duan Mu Yunyang, seberapa kuat kamu? Lu Ming memiliki pandangan harapan di matanya. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan mempraktikkan formula sebenarnya dari pertempuran naga.
Saat ini, di istana yang indah di halaman Harimau Putih, Presiden halaman Harimau Putih sedang duduk di atas dan bawah, dengan Duan Muyunyang, Bu Xingkai dan Duan Muchen duduk. Aku tidak menyangka Lu Ming telah mencapai situasi yang begitu mengerikan. Kamu harus berhati-hati saat bertemu dengannya besok. Presiden Gedung Harimau Putih memperingatkan. Din, jangan khawatir, Lu Ming bukan lawanku. Besok aku akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan dan beritahu dia siapa lemparan perunggu pertama. Bu Xingkai percaya diri. Meskipun kekuatan Lu Ming bagus, tapi tidak ada ancaman bagiku. Tujuanku adalah mengalahkan Sang Muyun dan memenangkan tempat pertama. Cara menyilaukan Duan Muyunyang. Yah, Yunyang, jika kamu bisa mengalahkan Sang Muyun kali ini, keluarga pasti akan mendapat banyak hadiah. Jalan Presiden Macan Putih. Terima kasih sudah subscribe Penatua.